investasi itu di mana? Karena kemarin kan sempat kita bikin yang apa? Tangga ternak uang itu, ya Yes. kan? Banyak yang bingung. Aset yang 10 sampai 15% itu apa? Gold itu salah satunya. Ya. S&P 500 salah satunya. Beberapa individual stock di US juga ada, ya kan? Saham-saham yang kita sebut saham-saham compounder, ya. Secara historical Bitcoin juga, Bro. Bitcoin juga mengalahkan 10-15% hurdle rate exactly. kita. Cuman ya balik lagi, nggak semua ya porsinya kan harus diatur. Betul, tapi teman-teman harus bisa manage ya. Kira-kira porsinya teman-teman tuh investor yang agresif kah, konservatif kah, apakah moderat? Nah ini kemarin banyak yang nanya gitu kan. Kalau misalnya saya punya gaji UMR gitu kan, Ya. investasi gaji UMR tuh seperti apa? Jawabannya simple. UMR tuh investasi yang perlu dilakukan adalah investasi di skill dulu, supaya nggak jadi UMR gitu. Tapi gimana UMR nih, kalian nggak mau peduli yang nggak bisa UMR. Lu kalau UMR, lu udah pasti orang paling bego pasti. Sorry to say. Ya. Lu pasti bego. Kenapa? Karena kalau lu pintar dikit, gaji lu pasti nggak gaji UMR. Gitu. Yes. Nah, bego sama pintarnya ini apa nih gapnya nih? Skill gitu. Lu bisa pelajarin. Oh, lu cuma tukang data entry. Oh, coba belajar akuntansi dong, gitu. Pelajari akuntansi. Ketika lu bisa akuntansi, lu jadi akuntan. Gaji lu naik, gitu. Jadi senior accountant lebih naik lagi, Bro. Karena gini, kalau udah belajar akuntansi nanti gajinya nggak diamputasi. Oh, benar juga, ya. Tapi kalau cuma clerical kayak data entry di Excel doang, Bro, kayak masukin data, ya kan? Misalnya kerja di perusahaan sawit gitu kan, ada yang data entry, terus ada perusahaan skincare atau cat. Kayaknya harus hati-hati nih ngomongin sawit ya kayaknya. Karena Indo itu gini, weh. Kayak tadi gue datang ke gedung, ya kan? Gue bingung kok kagak ada resepsionnya. Yes. Satpam kagak ada. Pas gue naik, anjrit gelap. Bener. Cuma kantor kita yang nyala. Satu gedungnya cuma kantor kita yang nyala. Yang masuk tuh cuma anak kita. Gue bingung. Ini apa ini kan gitu. Maksudnya banyak lah apa namanya tanggal merah di Indonesia. Tapi menurut gue terlalu banyak, Bro. Karena orang jadi males. Sama, saya juga tadi kayak udah turun kan, siap-siap. Terus saya selalu ini kalau sholat Jumat jalan dulu, Bro, ke pinggir situ. Iya. Di parkiran gedung sebelah lah intinya. Iya. Terus tiba-tiba pas saya di inilah kok isinya parkirannya tinggal mobil nggak ada yang sholat karena saya tanya satpamnya tanggal merah. Ya. Jadi nggak ada yang kesana. sholat Jumat pas tanggal merah. Terus saya lupa lah tanggal merah lagi perasaan gue merah juga kan. Merah juga. Bener. Jadi Indonesia itu simple. Kalian ini misalnya pengusaha nih, gimana cara naikin income? Coba deh hari ini lu buka aja kantor lu. Oh iya. Pasti lu jadi sedikit lebih kaya. Damn. Gitu. Jadi simple, Bro. Karena gini, Bro, ini mungkin fun fact ya dan juga thing to consider dan juga semua orang harus dengar sebenarnya kayak investasi itu nggak ada ya sebenarnya. Setuju. In the long enough time frame, kamu beli apapun ngawur ya, asal nggak beli sampah itu pasti harganya naik. Ya, cuman scarce and desirable. Betul. Cuman kuncinya kan kamu harus punya duitnya dulu in the first place. Jadi kalau masih UMR ya dinaikin, kalau mau usaha ya ditingkatin outputnya. Terus kamu beli apapun lah, kamu beli kosan di Gading Serpong bisa naik. Ya juga naik juga. Nah, in the long enough time frame. Yang Bro Kakak bilang itu benar. Karena gini, Warren Buffett yang bilang kebanyakan kekayaan di Amerika itu dibikin dari orang yang fokus satu bisnis. Dan kalau investasinya benar selalu boring loh. Oh ya, satu selalu boring. Tapi kedua, mereka bahkan banyak yang nggak perlu kayak kasarannya mikir tentang investasi. Ya. Karena ketika lu di tahap uang yang cukup, ya, semua aset yang lu beli itu kemungkinan naik. Lu beli kos-kosan itu bisa naik, lu beli tanah itu naik, lu beli emas itu naik, lu beli saham misalnya bank besar itu naik, lu beli S&P 500 itu naik, semua yang lu beli itu jadi naik gitu. Tapi problemnya adalah kalau lu nggak punya income, lu nggak bisa investasi, lu nggak ngerti investasi ya udah kelar. Iya, gitu. Karena gini, kalau dari awal udah rumit, itu menurut saya bukan investasi yang benar. Betul. Investasi itu harus mudah, gampang diakses, gampang dipahami. Simple. Karena kalau butuh kamu waktu yang lama buat kayak kamu mencerna, betul. Ya itu mungkin bukan investasi yang tepat. Betul. Jadi Indonesia itu negara yang simple ya. Satu, kebanyakan penduduknya itu kurang pintar. Yes. Kedua, kebanyakan hari libur. Jadi kalau lu kerja sedikit lebih keras dan otak lu sedikit lebih pintar, sedikit aja. Ya. Gua nggak minta kayak IQ lu 140, enggak. Sedikit aja, IQ lu 100 aja menurut gua. Iya. Di Indonesia tuh udah well off. Tapi banyak yang ngeklaim 150. Siapa, Bro? Kalau 150 itu tinggi sekali loh. Oh iya. Luar biasa tinggi sekali itu. Saya dengar ada cuplikan gitu. Oh. Ya biasa kan orang suka ngaku IQ itu kalau dites di Mensa paling 88. Jadi
Indonesia itu gampang kalau teman-teman mau kompetitif, mau thrive, mau cari. Tapi gini, banyak yang bilang, oke, kita show-nya ini nggak bantu yang UMR, ada yang bilang gitu. Ya. Bro. Satu, ya, yang nelpon tuh kalian. Kan lupa deh yang nonton ini yang nelpon, gimana sih? Iya. Terus ada yang merasa kok, oh mereka tinggi banget gajinya. Mereka aja yang nelpon ngerasa kecil, bro. Iya. Lu yang nelpon, kita yang dimarahin kan. Iya. Hah? Lu Kan yang nelpon kita yang diomelin Yes. nggak cater ke UMR. Jawabannya kalau ada yang nelpon UMR nih, dia tanya, "Bang, gue gaji UMR nih." Gue cuma ngomong gini kan. Oke, lu hemat-hemat lah gitu. Yes. Investasi juga apa, bro? 2 Iya, juta. Apa? Lu mau beli apa 2 juta? Oke. Yes. Lu beli Palantir deh 2 juta ya kan? Naik, bro, 400%. Tapi Lu untung 6 juta, lu jadi 8 juta kan duitnya? Bener. Hah? Bener. Coba gua gimana, bro? Dia gini nih. Lu punya gaji 2 juta. Gaji 4 juta. Lu berhasil nabung 2 juta setengah tuh udah oke banget kan 50% saving rate kan? Wah, itu bukan nggak oke lagi, itu hidupnya menderita. Terus investasi di yang paling terbaik dari 2024, Palantir gitu. Dia ikut gua lah beli Palantir gitu. Duitnya jadi 8 juta, emang hidupnya berubah, bro? Enggak. Sadar lu. Sedangkan kalau lu cuma naik gaji doang, itu lu dapat 5 juta terus bulan depan dapat 5 juta lagi. Ya, Lu tapi kayak kan buat analisa. mau naik gaji kan harus ada stepnya kan. Kita Iya. ngomong skillnya harus meningkat. Betul. Karena memang di Indonesia itu, ya nggak di Indonesia, tapi di dunia itu menerapkan yang namanya meritokrasi. Bener. Lu oke, lu dibayar. Betul. Ya. Dan semua orang punya kesempatan sama kok buat naik ya. Iya, semua kesempatan sama, betul. Semua kesempatannya sama, cuman nggak semua mau, bro. Nggak semua tuh mau upgrade skillnya, upgrade diri mereka menjadi yang lebih baik, dan I think semua orang punya kesempatan yang sama. Asal mereka bisa menilai diri mereka dengan benar ya. Kadang orang juga, kita ngomong, banyak yang terlalu pede. Iya. Dia menganggap bahwa skillnya tuh terlalu tinggi daripada aslinya, dan itu adalah hal yang sangat problem. Itu gimana tuh ketika ada disparity antara value diri aslinya dengan persepsi dari otaknya akan skillnya sendiri? Biasanya sih jadi SJW Jaksel kalau biasanya. Oh iya. Itu gimana itu, bro? Mereka ngerasa pinter gitu dengan kopinya itu, Atau dengan merasa- baggy jeansnya itu. Merasa lucu biasanya. Biasa lucu kan, padahal cuma badut gitu kan. Nah itu gimana? Yes. Tanggapan lu? Persepsi akan intelektualitas dirinya dan aktualisasi di dunia lapangannya nih berbeda nih, bro. Ya karena kan saya memang terus terang, manusia itu dilahirkan emang berbeda, bro. Ya. Di satu keluarga yang sama aja juga ada yang lebih oke sebenarnya. Ya. Tapi ada juga yang kayak emang udah nggak bisa ketolong, Nggak bisa ditolong ya. nggak bisa ditolong, dan orang-orang yang nggak bisa ditolong itu selalu memiliki kecenderungan karena insecurity-nya yang tinggi, dia pengen punya orang yang sama berpikirnya seperti dia, dan dia akan mengglorifikasi, ya kita ngomong kebodohan Ya. secara publik. Dia tuh suka diketawain. Tapi dan itu jester kan kalau zaman dulu kan. ya tapi mungkin Jadi kita nggak badut kan? tahu, tapi mungkin kalau fetishnya begitu, Oh, bisa mungkin aja. juga apa? Ya mungkin ya istrinya ya mungkin juga suka sama suami ya. badut juga. Ya, Gimana? mungkin. Fetishnya kan. Fetishnya badut gitu kan. Iya. Tapi kebanyakan orang begitu sih, hidup kalau misalnya nggak bring much value, mereka itu suka jadi bahan atensi. Karena mungkin nggak pernah diperhatikan dari kecil, hobinya Ya. cuma jadi badut. Jadi teman-teman, ini yang bahaya juga sebenarnya menurut gua di orang-orang yang bekerja ya. Mereka merasa kayak value dirinya itu tinggi. Mereka itu bisa berhak mendapatkan sesuatu yang sebenarnya lu nggak berhak mendapatkan apa-apa. Damn. Kalau dites juga mungkin otak lu nggak ada. Ya ada lah, kecil paling. Kemarin bro, Hah? kemarin Di gua X-ray ada lah, kecil paling. Gue itu lagi ada makan. Yes. Gue nggak sebut lah di salah satu restoran. Ada satu orang kurang ajar bro. Kurang ajar datang. Gue nggak apa-apa ya. Kalau kalian mau minta foto tuh gue nggak masalah sama sekali. Tapi kalau gue lagi ngobrol sama orang, jangan diganggu terus langsung main duduk bro. Langsung main duduk kan. Dia bilang saya bisa nggak Tapi kerja sama. nggak duduk di paha lu kan? Oh tapi. enggak. Hah? Nggak se ekstrim Ntar orang tiba-tiba tua lu tuh. gini. Iya. Jangan. Jangan. Dia nggak main duduk di situ. Duduk Oke. sebelah gue. Gue lagi ngobrol. Dia bilang, gue bisa kerja gak sama lu? Oke, gue bilang boleh. Coba. Oke. Gue mau kerja sama lu. Karena gue udah bingung kan mau gimana. Dulu dia duduk begitu. Mau masa gue usir keluar. Oke. Gue bilang, oke. Gue mau mempekerjakan lu kalau lu bisa jawab pertanyaan gue. Oke. Gue jawab pertanyaan simple. Berapa jendela di Jakarta? Pertanyaan gue. Dia Nah, coba kalian kalau ditanya gitu kan paling pasti bilang,
oh ini pasti tidak ada jawaban. Memang tidak ada jawaban, yang gue juga nggak tahu jendela berapa. Tapi gue mau lihat struktur berpikirnya seperti apa. Coba nih, kita ngomong sama chat deh. Coba berapa jendela di Jakarta? Mulainya dari mana? Gitu kan. Iya. Streamer kan tuh chat. Streamer kan bisa gitu kan? Chat. Ayo. Chat. Tahu nggak kalian cara jawabnya gimana? Nah, lu bisa jawab itu yuk kerja sama gua gitu. Tapi bang, Lu lihat dulu populasi Jakarta ini, gua nggak tahu, kira-kira mungkin 11 juta, ya kan? Iya. Nih kalau gua nih, populasi Jakarta kira-kira 11 juta. Rumah tuh ada apa aja gitu? Ada residential, Iya. rumah, apartemen. Lu cari itu dari situ. Kira-kira residential tuh berapa? 5 sampai 10 jendela. Dari 11 juta itu mungkin satu household tuh 3 orang. Lu bisa kayak kira-kira kasih gua strukturnya. Tapi orang Indonesia tuh terlalu bodoh sih menurut gua negaranya ini. Ya, makanya satu libur mulu, orang-orangnya bodoh, terus yang merasa sok pintar tuh jadi badut akhirnya. Inilah 3 ini yang bikin negara ini hancur menurut gua. Nah, itu yang kita mau bikin dengan show ini gitu. Ya. Jadi itu yang kita mau bikin dengan show ini. Gimana caranya kita bisa elevasi kalian, uplift kalian. Tapi kalau kalian yang cuma UMR, lu seumur hidup, bahkan ada bro kemarin bro, bilang udah umur 35 UMR. Itu mah lu yang bego aja. Lu 35, skill lu kagak nambah mah lu. Ya. Ada yang bilang juga bro, dia nggak dapat kerjaan, job fair terus mau belajar investasi, itu gimana itu menurut lu tuh? ya Belum punya kerjaan terus mau investasi itu. gini ya, jangan datang ke job fair tapi Iya. dapetin jobnya nggak fair gitu kan. Iya. Karena banyak juga ya yang datang sana berantem bro jadinya. Iya. Hah? Itu kayak Iya, malah ini. ada tempat cari kerja gitu Bener. kan. Ada yang bilang Lu nih. tuh kayak sama-sama kasihannya gitu kan. Bener, ada yang bilang jangan kerendahin orang anjing, tapi lu emang rendah. Lu emang rendah gitu, jadi nggak peduli gua. Ya. Enggak, maksudnya gini kan, sama-sama kayak ya sama-sama cari kerja kan sama aja kayak cari Iya, makan bener. kan bro. Betul. Itu misalnya ada satu tempat makan tuh sama tonjok-tonjokan kan. Ini ada yang nih, balik lagi misalnya contoh, ada yang chat so pinter nih. Lihat BPS jumlah rumah bang dan data pemakai jendela. Enggak, jadi itu tuh interview level hedge fund tuh ditanya seperti itu gitu. Ditanya berapa kucing di Cina, berapa jendela di Jakarta. Mereka mau lihat strukturnya, ini ada yang sok-sok pinter. Lihat BPS jumlah rumah bang. Nggak gitu cara jawabnya, bego. Makanya lu nggak akan pernah kerja sama gua. Karena struktur logikanya cacat gitu, ya. Ada yang bilang estimasi begini, nggak begitu. Itu nggak diminta jawaban aslinya. Itu pertanyaan yang tidak ada jawaban asli. Cuma mau lihat struktur logika cara berpikir. Nah, kita mungkin seru kali bro ya, kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Penelponnya ini ya. Oh iya, teleponnya nih. Ya, ini Ayo, telepon yang pertama. let's go. Let's go. Ada yang bilang apa hubungannya jendela sama pekerjaan? Nah, itu kan dia nggak paham gitu. Apa hubungannya struktur logika dengan pekerjaan? Ayo. Halo Pak Bos. Boys. Nama gua Wesley. Basri. Wesley. Wesley. Oke. Oke. Yes. Sekarang kerja di Australia, gaji biasa UMR 50 juta sebulan. Dana yang bisa diinvestasikan 40 juta per bulan. Sebulan bisa invest 40 juta ya? Iya. Itu bisa sebulan 40 hidup- juta bisa 10 juta di Australia cukup ya? Di mana 10 juta Frugal living. Australia sebulan ini hidup di kantongnya kanguru belum? Itu beneran bisa kamu 10 juta? Iya, frugal living. Kebetulan kan kerja di restoran, jadi makannya menumpang. Oh, dia kerja di restoran. Oke, ya. Kalau itu banyak. Itu ya bisa gratis ya? Bisa. Ada yang ada mes juga kadang mereka. Enak juga ya. Oke, lanjut. Terus dana darurat 250 juta. Wuis. Terus US stock sekitar 23.000 USD. Oke. Oke. 300-an juta ya. Ya. Di kripto hampir kurang lebih 300 juta, 350 juta. Oh. Kripto berapa? 350 juta. Kripto Oke. 350 juta. Oke. Ada lagi? Pertanyaannya itu dong sih. Oke. Nggak ada cicilan sih. Oh, Oke, nice. Tinggal di mana? Di Australia. Tinggal di sini. Oh, enggak, maksudnya rent kah atau ada di Rent. Oh, rent. Oke. Rent. Oke. Rentnya berapa itu kisaran di sana?
Rent saya bayar $200 per minggu, berarti sebulan 8 juta. Oke. Oke, pertanyaannya apa? Pertanyaannya dengan gaji seperti ini UMR, gimana caranya untuk bisa mencapai the first million Australian dollars, not USD? Kalau kerja kayak gini sampai tua juga nggak bisa beli rumah. Oke, targetnya mau untuk beli rumah di Australia? Yap. Oke, ini kayaknya secara financial dia udah menerapkan yang namanya, ini kan ada alirannya bro, kalau di luar namanya FIRE, jadi financial independence, retire early. Kamu penganut FIRE ya ini ya? Waduh, kurang tahu Pak. Oh, kurang tahu. Oke. Jadi usia berapa Wesley? Apa? Usia berapa Wesley? 25. Oh, masih muda sekali. Kamu pasti reach $1 million ini. Iya, exactly. Nah. Jadi kemampuan paling besar kamu adalah earnings power. Jadi kamu nggak bisa terlalu otak-atik di bagian investasi. Ekspektasi return di investasi itu rata-rata kalau mau kita benchmarking indeks tuh rata-rata 9-10% lah. Dan itu sulit untuk kamu naikin. Itu yang pertama. Kedua, datanya kalau dari Australia, kebetulan baru lihat nih karena kemarin ada penanya dari Australia, jadi sempat cari-cari sedikit. Renting di Australia itu jauh lebih baik dibanding beli, karena housingnya itu naiknya nggak sekencang Kanada atau di tempat-tempat lain. Jadi kalau di Australia, suggestion kita adalah keep renting sampai beneran bisa beli upfront semuanya. Karena kan opsinya kalau kamu beli rumah adalah kamu mesti 20% DP-nya itu kamu siapkan dan ada additional cost kan. Dan opportunity cost kamu di stock market itu pasti besar sekali. Nah, dengan 9-10%, ini sebenarnya udah oke bro. Udah sangat-sangat oke. Udah bisa menyisihkan 40 juta per bulan. Dana darurat udah top. Nah, ini pengetahuan kamu di kripto sedalam apa? Karena kalau dari portofolio ini kan 50-50 sebenarnya. 374 juta di 23 ribu kan tadi. Itu Australian dollar atau US ya? Yang mana? Yang kripto ya? Yang apa? US stock. Gua kira US ini. 23.000 USD kalau yang US stock. Kalau yang kripto dalam IDR. Berarti 23.000 USD kurs sekarang 370-an juta lah ya. 370 juta sama 350 juta di kripto. Ini kan 50-50. Nah, pengetahuan kamu itu lebih besar di mana? Dan apakah kamu bisa full time untuk menjadi analis baik di pasar US atau di kripto? Dan di isinya apa aja nih? US stocknya apa aja nih? US stock ada MicroStrategy, ada BlackRock, ada ETF-nya China, ETF-nya Oils, and then Rockstar Company, yang gaming. Tahu. Ya, volatile semua tuh, sektoral semua dia. Dan itu bahkan sebenarnya MSTR kan kalau kita ngomong itu adalah higher beta play dari Bitcoin kan. Jadi MSTR tuh kan dia sebenarnya Bitcoin on leverage ya kita. Bitcoin on leverage, tapi di saat premiumnya itu udah terlalu tinggi, gue sempat jual MicroStrategy stock gue dan gue mungkin jelasin kenapa ya. Jadi Saylor tuh terakhir bilang tentang dia punya yield di atas dari Bitcoin, ya kan? Bitcoin yield. Yang gue kurang setuju adalah dia memakai price multiplication dari pendapatan Bitcoin. Maksudnya apa? Contoh ya, misalnya ada rumah nih, harga $400.000. Ya. Rumahnya itu bisa dijual seharga $500.000. Itu kan ada keuntungan $100.000 bro. Nah, Saylor itu valuasi rumahnya itu $100.000 kali 20. Yes. Jadi rumahnya menurut dia harganya $2 juta. Dan menurut perhitungan gue harusnya nggak seperti itu. Gitu. Jadi premium di atas NAV-nya MicroStrategy itu nggak worth it dengan Bitcoin yang mereka punya. Terlalu mahal untuk sekarang. Ya, saya melihat ya, mungkin pada awalnya saya merasa it might kind of work dengan kita masukin Bitcoin ke dalam treasury kita, dan it did actually bro. Sampai saya melihat semuanya itu pengen niru cara Saylor. Betul. Dan dapat valuasi yang kayak nggak masuk akal semuanya ya. Kalau kita lihat ya, ini ada top 10 Bitcoin treasury company, dan setelah saya tahu ya banyak yang kayak naiknya udah kayak ribuan kali lipat. Saya tahu there's gonna be boom at some point. Betul. At some point ada chance ya bahwa bisa kelikuidasi semua loh dengan model game seperti itu. Karena sekarang kalau kita ngomong para smart money di US itu udah mereka nggak cenderung ke altcoin. Mereka cenderung berinvestasi ke Bitcoin treasury company yang menurut saya pribadi ya at some point
it's a very risky bet. Betul. To take. Jadi kalau kamu gini, investasi kan yang penting jangan rugi kan. Kamu punya portofolio ini ada kemungkinan kamu bisa kena drawdown atas hal yang kamu nggak tahu karena kamu full time pekerjaan juga kan. Yes. Jadi gini Wesley, dana daruratnya di keep aja 250 juta, 40 juta sebulannya kamu otomisasi. Kamu kan suka kripto nih kayaknya, kamu beratin bahkan US stocknya di MicroStrategy. Saran saya seperti ini, 70% dari total portfolio kamu berarti kan 370 juta tambah 350 juta. 70% dari total portfolio kamu itu kamu kan ini kamu ada ETF Cina nih. Ya. Jadi kayaknya kamu suka emerging market juga. Kamu taruh di MSCI World Index. URTH tikernya. Jadi siap. langsung di kosongin aja semuanya. Di US stocknya ini masih naik kan? US stocknya dan kriptonya itu kosongin semua. 70% itu kamu taruh di URTH, 30% kamu bisa taruh di Bitcoin. Ya. Karena dia kan emang heavy banget nih di Bitcoin. Dan Wesley, kamu nggak ada kepengenan pulang dan pensiun di Indonesia nggak? Karena kan dia punya obsesi untuk jadi milioner di Australia. Kenapa nggak kamu cari kerja di sana terus umur 30, akhir 40 bisa balik dan pensiun di sini kan sebenarnya? Betul. Karena kan it's all about perspektif. Kalau kamu terlalu sulit jadi milioner di luar, cash coin aja di luar. Bisa juga itu Dan juga opsi sih sebenarnya. Opsi balik di sini buat kayak kamu bisa beli rumah di sini soalnya. Betul. Atau gimana? Atau udah nyaman kabur aja dulu di sana? Mungkin bisa sih, cuman kalau untuk sikon kayaknya Australia better ya. Oke. Dia better lah. Misalkan Emang better. Misalkan kayak World 3 kan Indonesia jadi apa dong? Jadi tameng doang. Australia kan di pojok, nggak ada yang peduli. Oke. Gini Wesley, jadi kamu masuk 70% di MSCI World Index karena kamu suka mau ada exposure ke Cina kan. Kalau S&P soalnya kamu kayaknya believer di Cina, kamu pakai MSCI World Index URTH tikernya. Tapi ada one catch di beli URTH ini, karena ini BlackRock punya kan. Jadi ketika kamu beli ETF yang US resident, kamu kan non US resident kan, itu kamu kena tax di dividennya, karena dia ada 1% tuh dividen. Kamu kena tax bisa 30% di dividennya. Jadi ada triknya. Triknya adalah bukan beli ETF dari US punya. Jadi Vanguard sama BlackRock tuh udah ngakalin ini. Kamu cari aja nanti fundnya, ETF-nya yang base di Ireland, bukan yang di US. Jadi kamu nggak kena tax-nya US nanti kalau kamu jadi non US resident. Jadi tetap pakai antara MSCI World Index atau FTSE Global All Cap Index. Itu dua indeks yang kamu bisa cari, tapi kamu cari nanti ETF yang dari Ireland base-nya. Biar nggak kena tax-nya. Oke. Itu 70% ya. Saya cari tahu. Yes, itu 70%, 30% tuh ya di Bitcoin aja terserah. Kamu bisa cold wallet dan segala macam. Nah, dari gaji kamu kan bisa sisihin 40 juta tuh. Bikin simpel aja. Bikin 30 juta langsung ke World Index tadi, 10% ke Bitcoin dah gitu. 10 juta ke Bitcoin. Oke, thank you. Di otomisasi aja. Jadi kamu kerjanya makin keras, kalau misalnya naik gaji bisa sisihin 80 juta tetap sama, 70-30 lagi, 70-30 lagi. Yes. Iya, kebetulan ada side income juga sih. Oke. Oke. Online. Tapi di otomisasi aja, intinya di otomisasi. Jadi jangan dipikir. Plus ya kita kalau secara teknis ya bro, lihat chartnya MSTR, I think monthly chart sudah cukup mengkhawatirkan. Dalam artian ya picking stock. Betul. Memang bisa memperoleh significant gains di portofolio kita, tapi itu nggak bisa kamu terapin in the long enough time frame. Kamu harus switching, kamu harus take profit, kamu harus realokasi ke posisi yang lain. Dan entry-nya di berapa MSTR? MSTR profitnya 100%. Oke, berarti kamu kurang lebih masuk di 200 harganya. Ya. Iya, betul. Sebelum itu ya, berarti sebelum Trump menang election itu kemarin ya? Iya, ngikut siapa Pak Bos Timothy aja sih. Oh, aduh. Okay. Ya nggak ada masalah ya kalau udah cuan ngikutin bro. Gue udah jual. MSTR ya. Udah bersih gue. Kamu kan udah naik 100% kan, nggak ada salahnya menerapkan moonback strategi bro ya. Kamu trimming 50%, jadi kamu modalmu aman, terus kamu rebalancing ke aset yang lebih indeks aman. Yang bro Tim bilang tadi. Jadi gini Wesley, kamu namanya UC ITS ETF ya. Ini tadi ada yang komen nih kan, IVV aja BlackRock itu salah, itu Amerika. Jadi kamu cari yang misalnya Invesco punya, yang UC ITS ETF-nya itu dari Ireland. Kamu nggak kena tax kalau di Australia. Ya. Ini cuman yang UNHW yang tahu.
Karena cuma mereka yang tax planning sampai segini. Jadi itu ada triknya. Untuk nggak kena dividen tax dari US. Kecuali kamu bisa matching 401k kayak yang kemarin juga ada orang restoran kayaknya. Iya ya. Tapi dia beda, dia punya 401k, dia bisa matching di sana. Kamu nggak bisa. Gitu. Oke, siap. Dan MSR udah mahal ya bro ya, secara price action juga mahal. Dan ya secara valuasi udah tinggi sih. Ya Jadi, intinya kalau gue ditawarin rumah bro 400.000 terus naik 500.000 terus 100.000-nya itu dijadi net profit terus dikali PI 20 gitu, gue nggak Ya. gitu sih cara valuasi aset. Jadi MSR is too expensive. Oke. Itu untuk menurut kita ya. Ya. Ya cuman balik lagi ya. Kamu udah up double ya, nggak ada salahnya buat trimming dan Betul. juga berpikir dengan lebih, kita ngomong bijak lagi ya. Ya, dengan dan posisi. kalau dia kayaknya udah lumayan ngerti lah di Yes. kripto ini, jadi boleh lah 30%-nya. Ya. Jadi kamu 70% World Index, 30% Bitcoin. Semoga membantu Wesley. Oke, thank you. W Pak Bos. Oke, Mantap. W Wesley. Keren Wesley. Ini kayak sebelum penelpon kedua kayak saya mau ini bro, pamit ke belakang sebentar. Oh iya, kenapa? Silakan. Iya, enggak kayak kebelet ini. Dingin banget ruangannya ini. Oke, bro kakak sambil ke toilet dulu ya. Kita ngobrol dulu, nunggu apa? Bro kakak. Jadi itu adalah trik ya teman-teman untuk beli indeks yang di luar negeri gitu. Jadi ya kalau ada yang tanya, kalau misalnya kalian nggak mengerti apa yang kita omongin di sini gimana? Berarti kalian bukan target marketnya gitu. Kalian silahkan cari show yang apa, financial advisor 300.000 per jam, dengerin mereka gitu. Karena di sini kayaknya cuman gua ya di Liquid Assets gua yang punya pengetahuan finansial segua yang ngajarin kalian seperti ini live on cam dan tahu apa yang gua ngomongin di sini gitu. Ada yang bilang kalau paham dikit nggak apa-apa nonton ya. Kalau asal mau belajar nggak masalah ya, nggak masalah. Nah kita sama nunggu bro kakak kita jawab dulu nih. Ada yang tanya, kalau pakai broker kayak interaktif gitu walaupun beda ETF US sama Ireland beda perlakuan pajak ya Pak? Pasti dong. Karena kan dia compliant dan kalau kamu pakai interaktif broker kamu pasti pakai interaktif broker dari Amerika ya, bukan dari Singapura. Dari Amerika kamu kena capital gain tax juga. Gitu. Oke, cepet banget, Bro. Iya, Bro. bener. Nah itu kan Hah? The Flash. Flash. The Flash. Sama tuh, The Flash aja. Oke, pendapat kedua, yuk. Yuk. Halo, suaranya kedengaran nggak? Kedengeran, aman. Oke, perkenalkan nama saya Burhan, usia saya 23 tahun. Sorry, dengan Burhan. siapa? Burhan. 23 tahun. Umur 23 tahun. Sekarang saya juga bekerja di Australia. Oke. Ya. Sebenarnya saya cuman sementara di sini. Jadi sekitar 1 tahun 2 bulan lagi visa saya habis. Oke. Nah, untuk keuangan saya memiliki saham sekitar 35 juta dan itu sangat acak karena saya kayak gambling gitu. Oh, saham apa ini? US, Indo, Australia? Saham Indo. Oke. Oke. Kemudian saya punya dana darurat ini sebenarnya untuk S2 nanti di Australia Oke. sebesar 375 juta. Oke. Nice. Kemudian saya juga punya di rekening itu sekitar 170 juta. Nice. Nah, pertanyaannya adalah saya itu kan ingin menjadi student di sini. Ya. Kira-kira setelah visa saya habis, setelah saya hitung-hitung, saya akan memiliki 1,3 M lah. Sedangkan studentnya membutuhkan biaya 500 juta. Oke. Rencana Oke. saya adalah mungkin saya juga investasi di kripto sebelumnya. Nah, rencana saya di tahun depan pas visa saya habis, kemungkinan saya mempersiapkan dana dingin untuk investasi kripto sebesar 500 juta. Nah, 500 juta untuk kuliah, 500 juta untuk kripto. Sedangkan 200 jutanya adalah biaya hidup untuk ya dana apa aja. Oke. Nah, yang pertanyaan saya apakah saya biarkan saja duit kripto dan untuk kuliah ini di tabungan atau
saya taruh di emas atau RDPU. Oke, jawabannya gini. Kalau biaya kuliah kamu, ini jadi jangan disamain ya. Posnya berbeda nih sama dana darurat. Exactly. Jadi biaya untuk kuliah kamu itu harusnya kamu taruh di RDPU udah pasti. Kamu taruh US Treasury ya kalau bisa. Oke. Jadi rencana saya. Ya. Oke. Rencana saya emas atau RDPU. Jadi kalau lihat dari situasi sekarang lebih mending RDPU atau emas dalam setahun ke depan. Sudah pasti RDPU karena RDPU gua tahu yielding 5% tahun depan. Iya. Kalau emas Belum gua tentu nggak tahu, belum tentu naik atau bisa turun. Jadi jawabannya sudah pasti 100% money market. Tapi kan nggak harus money market, kamu bisa cari US Treasury juga bisa kan dibeli. Oke. Kamu cari yang cash yielding 5% aja sesuai dengan ini apa? Risk free rate-nya. Jadi kamu cari yang yielding US Treasury, ya itu semuanya di situ aja. Semuanya parkir situ, tapi itu bukan dana darurat loh, itu dana untuk kamu pendidikan loh. Bener. Jadi kamu pisah lagi tuh, kamu belum punya dana darurat berarti. Iya. Sebenarnya ini sih pendidikan ini plan B saya. Jadi plan Udah A fix itu atau belum nih? kemungkinan- Itu duit Ya, dapat belum. dari mana, Burhan? Dari keluarga Jadi, kah atau kalau dari kamu sendiri? dari bekerja di Australia. Selama Jadi berapa saya lama? bisa menabung itu setelah saya udah bekerja di sini satu tahun lebih, hampir 2 tahun. Oke, ada beasiswa nggak kira-kira biar kayak free itu? Biaya Kalau pendidikannya. dilihat dari kemampuan saya itu saya udah realistis aja, jadi mending yang pasti-pasti aja. Tapi Oke. kenapa kamu mau S2 kalau kamu tahu nggak jago di pendidikan? Nah, untuk S2 ini sebenarnya saya mengincar visa setelah kelulusannya. Jadi setelah saya hitung, saya bisa bekerja 2 tahun, diizinkan bekerja setelah lulus. Oke. Itu saya bisa mendapatkan sekitar 1M lebih, nabung 1M lebih setelah 2 tahun bekerja di sana. Oh. Dia mau di S2 biar bisa dapat pekerjaan, bisa dapat visa, bisa tinggal di sana juga. Oke. Jadi kamu Strategi basic- ya. kamu Kamu mau nggak mau ada investasi. chance balik ke sini kan berarti itu? Iya, berarti mau di sana dia. Sebenarnya ada. Oke. Kalau saya udah mencukupi, misal udah dapat 3M, saya akan pulang ke Indonesia. Oke. Oke. Jadi kamu mau berinvestasi ke pendidikan kamu supaya bisa earnings power-nya meningkat begitu? Betul. Seberapa ngaruh kalau itu di di Aussie dengan kayak kamu punya degree ya, master ya, kita ngomong. Seberapa ngaruh ke kamu dapat kerjaan di sana? Sebenarnya saya bukan nyari master degree-nya, saya cuma nyari izin Visanya? tinggal untuk bekerjanya itu. Iya, betul. Oh, nggak ada cara alternatif lain ya buat cari visanya selain kuliah? Yang paling gampang itu sih. Ya bekerja juga bisa kan? Visa gitu kan? Fokus kerja gitu kan, sama nabung tanpa kamu kayak bayar Ya. 500 juta buat kuliah. Tapi itu preferensi dia ya. Mungkin kita jawab dari aset alokasinya aja, Bro. Kuliahnya apa? Bentar. Saya berencana ambil electrical engineer. Oh, teknis Oke. ya. Jadi bisa kamu Iya. dapetin ya leverage buat dapet kerjaan juga kan? Iya. Oke. Itu kalau itu Make fair. sense. Make Kalau itu sense. ambil kuliahnya fair. Iya. Kamu tabung di RDPU ya atau di US Treasury untuk dana kuliah kamu. Selanjutnya dananya apakah kamu pekerjaan untuk kripto? Kalau kamu electrical engineering, kamu kerjanya misalnya di robotics nanti ke depannya. Kita nggak tahu ya kamu mau ngapain dengan ambil electrical engineering ya. Ya. Tapi ke depannya kalau kamu mau industri yang berbeda dari kripto itu it needs full time attention. Sama Iya. seperti stock picking yang kamu lakukan di Indonesia, stock picking di US. It takes a lot of time untuk kamu bisa analisa suatu emiten, Setuju? analisa suatu koin. Itu kayak lihat perusahaan tuh lama ya. Gue sama Bro Kakak analisa satu perusahaan tuh bisa sebulan untuk ngeliatin bahwa apakah ini oke nggak nih, Ya. gitu. Jadi kalau kamu nggak punya waktunya ya back to basic gitu. Karena beating the market tuh lebih sulit loh. Banyak orang kira mereka bisa beat the market, tapi kalau disuruh mereka lari sama Usain Bolt mereka rasa nggak mau. Lu ngalahin market S&P 500 tuh lebih susah dibanding lu ngalahin Usain Bolt. Ya mungkin jangan Usain Bolt dulu bro, selalu lari sama ISO speed dulu mungkin. Iya. Itu tapi sebenarnya sulitnya ya. Sulitnya Iya. lawan S&P itu kayak lawan Usain Bolt sebenarnya. Nggak bisa gitu. Lu udah 20 tahun kemungkinan kalah tinggi sekali. Jadi fokus di apa yang kamu bisa tingkatin skillnya, earnings power-nya tingkatin, investasi di otomisasi. Balik lagi. Kamu juga suka kripto, kayaknya kamu bisa barbel lah, kamu masih muda. Iya. Boleh lah bro di barbel 50-50 juga boleh. Tapi ya jangan difokuskan gitu. Cuman beli kripto yang benar-benar dekat ke Bitcoin, jangan Ya, yang terlalu Bitcoin jauh. only sih. Mungkin Bitcoin only. Plus ya bahkan. kamu harus paham kalau kripto juga volatil dan mempunyai siklus. Iya. Jangan
semua duit langsung kamu taruhin ya, berharap kamu sekali lamsam bisa double duitnya. Itu menurut saya approach yang sangat berisiko tinggi. Dan ya mending kamu fokusin dulu. Ini ada passive income lain nggak kira-kira? Selain bekerja? Nggak ada sih. Nggak ada. Oke. Enggak. Jadi kamu Paling, fokus lanjut. kadang saya juga trading gitu, Bang. Ya itu active income sih. Oke. Gini, kalau kamu trading itu adalah active income. Tapi apakah kamu jadi trader di trading desk Goldman Sachs atau JP Morgan? Kalau enggak ya ngapain gitu? Kalau Enggak, kamu tapi nggak full gimana? Sebulan, maksudnya year to date lah. Kamu trading itu dapat duit atau justru loss kira-kira? Pas siklus yang ini tuh saya invest dan trading itu Dua hal yang berbeda ya. punya Kamu ngalokasi Oh, iya, misalkan betul. beli altcoin atau bitcoin dengan kayak kamu setiap hari keluar masuk posisi itu dua hal yang berbeda. Itu trading. Kalau kamu cuman awal tahun beli Ya. bitcoin, awal tahun beli ethereum ya itu beda, itu bukan trading. Gimana? Trading atau cuman allocating portofolio? Untuk trading featuresnya kemungkinan saya tuh bukan kemungkinan ya. Sejauh ini dapatnya 3 juta sebulan itu dapat. Oke. Sedangkan untuk investasi siklus ini dapat 100 juta. Oke. Ya oke Keuntungan. sih. Ya mulai perlahan ya dia realisasiin yang major investmentnya, dan kalau trading nggak ganggu psikologis kamu ya nggak masalah juga. Nggak masalah, boleh. Benar, Fair. boleh. Asal ya saya tanya tadi PNL-nya plus atau min, Iya. ya kan? Dan ganggu kerjaan kalau enggak ya. Dan bisa ya jangka terserah. panjang atau enggak. Karena Yes. banyak yang trading setahun untung, tapi 10 tahun banyak kan sih rugi semua. Itu. Setahun 2 tahun mungkin untung, 3 tahun untung, 4 tahun untung, 5 tahun mungkin rugi. Jadi jangan resikokan kamu punya capital, karena gini, kalau kamu mikir hedge fund yang trading, mereka itu pakai uang orang kan. Mereka ada uang orang yang taruh di sana. Jadi ketika mereka untung selama 5 tahun terus jadi 0 fundnya, mereka masih dapat duit dari 220 structure-nya. Jadi agak berbeda dengan kita yang pakai uang sendiri, paham nggak? Karena rules nomor 1 dari investasi adalah jangan pernah hilang duit. Karena untuk balikin duit lu yang hilang setengah mesti double portofolio lu. Ya. Which is sulit banget. Ya. Ya. Ketika hilang 80% tuh naiknya harus 400%. Itu sulit banget, 4 kali lipat. Itu yang bikin Michael Burry portonya nggak pernah naik. Ya. Nah ini mungkin kamu bisa lihat yang di Nah, share itu di dia. screen ya, dalam gains ya, needed to recover from loss ya, 50% drawdown, itu kamu harus doublein portofolionya Iya. buat kamu kembali. Dan yang sulit itu sebenarnya bangkitnya ya, karena Betul. gaining double itu sulitnya setengah mati tuh. Betul, itu tadi Ya, bilang. kita ngomong Minus dengan size lah ya, dengan size apalagi ya. Jadi ya Burhan, ya kita ngomong fokus ya, Iya. dalam artian mulai punya mindset yang realistis dan nggak apa-apa selama nggak mengganggu. Cuman jangan sampai ya itu jauhin kamu dari biggest picture-mu. Kamu pengen kuliah S2 electrical engineering, dan ya siapa tahu kamu di rekrut Tesla ya, di rekrut Iya. Elon Musk gitu ya, bikin Betul. robotnya yang nggak ngerti ya. Mending kamu fokus ke bidang yang memang Kamu ngerti. bisa ngasilin sesuatu di dunia nyata. Ya, dan investasi kamu otomisasi. Kecuali kamu memang punya, karena trader tuh biasanya mereka punya very specific type. Self ego yang tinggi juga. Orangnya unik. Jadi Iya. manusia unik. Contoh seperti dia adalah orang yang unik. Ketika dia dulu jadi dosen, dia bisa gitu loh, cuman ngajar, Oh, iya. tapi nggak cerita sama orang tuh sendiri gitu. Oh iya. Itu butuh unik. Yang gua kenal di pasar modal Indonesia juga sama. Dari jam 9 tank sampai tutup, itu nggak bisa diganggu bro orangnya. Iya. Nggak bisa dipegang, itu nggak bisa dipegang orangnya. Benar. Jadi Marah loh dipegang. iya, marah kalau dipegang. Jadi nggak untuk semua orang Yes. lah. Kehidupan seperti itu Yes. nggak untuk semua orang, dan nggak gampang. Itu sulit Iya, sekali. apalagi kalau margin call dipegang gini. Oh, iya. Lempar gelas nanti Iya. ya. Jadi semoga terjawab ya. Oke, satu lagi kok. Ya. Yang tadi kan saya mau 500 juta untuk Bitcoin, itu berarti kurang bijak ya untuk tahun depan. Kamu Soalnya kan electrical engineering. 500 tadi 500 jutanya beda lagi. Kecuali kamu bilang ke saya kamu kuliahnya matematika murni, lu mau jadi quantitative finance di Jane Street, mau trading tuh boleh, gua kasih. Tapi kalau enggak lu Bukan bilang trading. iya. Kalau lu Yang invest electrical Bitcoin engineering, itu. ya. Ya mending ditambah di RDPU-nya lah Mending buat tambah sekolah RPPU-nya, kamu S2 sekolah aja ya. gitu. Udah. Kalau buat Oke, trading siap. nggak apa-apa ya, maksudnya kayak kamu kan butuh ini kan, udah ada kan tadi tabungan, Iya. udah ada ini. Cuman balik lagi, duitmu uang darurat itu nggak sama dengan duit yang rencana kamu ini buat Ya, betul. kuliah S2. Jadi ya coba
dikasih pos sendiri, dikasih rekening dulu untuk dana Betul. pendidikannya. Jangan dicampur jadi satu. Saya punya duit sekarang di rekening sekian. Terus kamu hitung itu sama juga buat investasi sama Bitcoin ya. Kalau Bitcoin turun setengah dari sini, kamu nggak jadi S2, kamu S1, kuliah S1 lagi jadi. Itu beda, bro. Oh, Jadi 500 juta untuk dana pendidikan, 500 Oke. untuk earn Bitcoin. Kayak ya udah hilang nggak apa-apa gitu. ya nggak Jangan nggak ada apa-apa yang karena hilang, nggak apa-apa. sekarang. Kamu Nanti ngomong kalau doang. udah, ya kalau nggak apa-apa sini 250 juta transfer saya coba. Kalau nggak apa-apa hilang kan katanya. Itu jelek tuh, itu kata-kata jelek Iya. di investasi tuh, nggak apa-apa hilang. Rule nomor 1 investasi, jangan pernah hilang duit. Bener. Ya mending ini dikirim-kirim ke chat di sini ya mungkin. Ya. Sejuta. Oke, Gitu. jadi jawabannya kamu fokus ya. Kecuali kamu kerja di Fokus dulu Jane lah. Street, Iya. jangan. Ya nggak apa-apa lah kalau gatel ya kadang trading, tapi ya jangan 500 juta lah. Iya, porsinya. 5% lah. 100 juta oke lah ya. Ya. 100 juta oke lah buat tradingan bulanan, cuman ya sisanya coba ditabung dulu dana darurat sama dana pendidikannya dulu. Ya, oke. Oke, so thank you. Oke, next Oke. caller. Nah, itu teman-teman, teman-teman harus paham untuk fokus ya. Iya, karena ini tadi di chat ada yang bilang Burhan burung hantu, Bro. Maksudnya gini, orang tuh bilang, oh bisa hilang duit. Iya, sampai duit lu beneran hilang. Bener. Itu sama aja kayak saya nggak apa-apa dilecehkan gitu. Iya, sampai kena lu. Jadi jangan bilang nggak apa-apa hilang duit Iya, lu. bener. Duit itu nyarinya kata-kata sulit, bos. bahaya tuh ya kayak. Iya, nggak apa-apa hilang duit sih, nih kasih duit gue ke gua. Saya nggak apa-apa kalau bangkrut gitu. Iya. Gak ada yang mau Nggak bangkrut. ada yang mau anjir. bangkrut makanya. Iya, aneh tuh kata-katanya Iya. ya. Jadi harus dirubah mindsetnya teman-teman. Instead of Investasi- saya nggak apa-apa kalau nggak hilang. Siapa bro mau investasi atau trading Bener. buat hilang duit? Nggak ada. Kayak- Mending bagus dibuang aja kan kalau hilang gitu. Mending Dibuat- gue donasi. Bener. Gitu. Oke, lanjut ya. Telepon Yes. ketiga. Halo Bro Timothy, Bro Kakak. Yes. Ya, halo. Kedengeran? Kedengeran aman. Yes. Good afternoon. Ya. Oke, saya perkenalkan, nama saya Dibia. Saya 27 tahun. Sekarang saya J1 visa di Amerika. Di mana J1 visa itu cuman berlakunya setahun ya. Ya. Dan saya sebulannya dapat sekitar 60 sampai 90 juta. Saya di bidang perhotelan. Oke. Untuk pertanyaannya sih mungkin saya mau tanya untuk investasi terbaik buat saya, sama untuk di kripto pun juga saya cuman ada Bitcoin di 25 juta untuk Ya. sekarang, dan XRP ada di 20 juta. Dan untuk dana sekarang di bank sekitar ada 300-an sih. Oke. Nice. Oke. Dana di bank kamu itu ada yang kamu udah sisihin buat dana darurat atau masih di bank aja? Untuk sekarang belum ada sih, nggak ada Oke. tanggungan juga sih. Ada Nggak akses utang. broker di luar di US? Robinhood, Bisa sih sebenarnya. IBKR ada. Oke, step 1 bikin dana darurat dulu. Kamu kan bisa 60 sampai 90 juta. Jadi kamu harus minimal punya 180 juta dulu di US Treasury. Oke. Itu step 1. Oke. Step 2, kamu ngerti nggak tentang kripto ini atau kamu baru belajar-belajar aja? Kamu ngerti nggak tentang stock market? Ngerti nggak pasar saham US atau gimana? Pengetahuan kamu di market ini berapa nih? 1 sampai 10. Jujur aja sih dangkal banget ya. Saya baru join di kripto pun juga baru sekitar tahun lalu Oktober sih. Itu pun juga saya beli XRP terus tiba-tiba naik. Jadi setelah Oke. itu mungkin saya ada dana lagi, saya coba masukin di Bitcoin gitu sih. Estimasi udah double dong berarti kalau dari Oktober tahun lalu. Yes. Untuk Nice. XRP udah sih, saya juga udah take profit juga sih, tapi Oh, nggak oke. terlalu banyak sih, waktu itu cuman masuk 8 jutaan deh. Oke. Nice. Oke, itu bagus karena kamu berarti kamu celup-celup kaki dulu sambil Dan belajar kamu itu tahu bagus. ini circle of competence kamu. Nah, itu penting tuh. Kamu Dan- untuk tahu kapasitas Iya. diri kamu. Jadi kamu tahu tadi kamu dangkal banget di market, jawabannya adalah tidak ada kripto sama sekali. Damn. Itu yang pertama. Iya. Oke. Dari pendapatan kamu harus kamu otomisasi. Kamu kan ada sisa setahun lagi. Kamu bikin broker di US, 180 juta itu kamu taruh di US Treasury. Sisanya kita simplify dulu aja biar kamu mulai dapat kebiasaannya karena kamu belum investasi nih sebenarnya. Belum terlalu investasi. 300 juta kamu masih di bank. Masih naruh kaki lah ya. Masih naruh di Tipis. kaki ya itu. Masih tipis ini kamu baru celup kaki di danau kecil gitu.
baru jempol kaki. Benar. Kamu beli indeks S&P 500 90%, 10% tuh di US Treasury lagi. Paham nggak? Oke. Kalau masih gatel kriptonya nggak apa-apa kan, udah dijual setengah kan? Itu dibiarin aja. Biarin aja. Itu udah moonback kan soalnya. Artefak yang kayak Iya. mengingatkan kalau saya masih punya alpha gitu kan. Iya, itu boleh tuh. Setuju Oke. saya. Yes. Kriptonya dibiarin aja. Dari yang udah ada sekarang dana di bank itu dibikin dulu 180 juta Darurat bentengnya ya, benteng daruratnya bikin dulu. Sisanya kamu masukin semua langsung di S&P 500. Habis itu kamu cicil dengan gaji kamu bulanan. Oh iya, yes, Gitu. agree. Gaji kamu kan 60 sampai 90 tuh. Kamu kurangin living cost kamu, kalau bisa kamu budgeting lebih ketat lagi dulu, masukin lebih banyak di S&P 500. Yes, karena cocok juga profile risiko, masih muda juga dan ya good one. Ya, semoga tadi jawab ya. Tapi untuk di S&P 500-nya apakah kita masuk setelah living cost dan lain-lain, apa kita masuk 100% langsung untuk di sana? Oke, untuk setelah living cost dan lain-lain dibagi 90-10 aja tetap. Ya. Jadi walaupun udah ada 180 juta nih Oke. dan daruratnya tetap 90-10. Oke, jadi 90 di S&P 90 500, di S&P. 10% di US Treasury lagi. Oke. Kalau kamu masih bingung ya kayak sekarang enak masuk atau enggak, ya coba misalkan dari 90% ya, itu coba kamu masuk inilah 10% setiap minggu dulu. Ya. Dalam artian kamu bisa DCA juga ya, nanti kalau dapat duit lagi kamu gini, misalkan tadi kan kamu punya uang 300 jutaan kan, berarti sekitar 180, masih ada 120 yang mau kamu masukin ke S&P. Coba gini, buat 10 bulan ke depan itu kamu tambah setiap 10 juta setiap bulannya, plus kamu tambah gaji kamu. Jadi kalau ada kamu gaji misalkan yang bisa disisihin 30 juta, kamu tambah 10 juta itu buat masuk di S&P kayak setiap bulannya. Tapi itu sampai beberapa bulan ke depan. Jadi coba jangan masuk lagi secara langsung ya dengan 120 jutanya, cuman coba ya balancing dengan gaji kamu. Ya, Tambah gajimu ya buat double decking ya. Kamu punya gaji sama kayak punya cash ini. Jadi jangan langsung yang 120 90-nya kamu masukin S&P, mungkin bisa kamu ini. Betul. Dana darurat dulu, bikin rekening sendiri, pisah juga buat dengan rekening untuk sehari-hari, plus ya DCA dengan gajinya setiap bulan dengan komposisi tadi. Betul. Semoga terjawab ya. Oke. Terima kasih Bro Timothy, Bro Kakak. Oke, keren. Jadi teman-teman harus paham ya, circle of competence, bro. Tahu apa yang bisa dikerjakan dan apa yang nggak bisa dikerjakan. Itu dia bilang dia nggak ngerti adalah act of humility sebenarnya. Dia sadar bahwa kapasitasnya terbatas dan bagusnya sebenarnya seperti itu, bro. Karena nggak banyak orang investor profesional ya, gue kasih tau ya, yang bisa beat the market nggak lebih dari di tangan gue loh. Yaitu tandanya dia melihat ke kaca dan melihat dirinya sendiri. Karena orang kadang melihat ke kaca terus melihat dirinya tuh Michael Burry, bro. Iya. Nonton Big Short sekali. Terus kayak gini. Iya. Iya. Padahal kredit default swap aja nggak tahu, CDS aja nggak tahu. Betul. Gue short ya S&P. Iya, support. Resistance nih, support. Enggak, kalau support ini main PUBG juga support. Iya. Main PUBG. Support. Betul. Support. Ada yang bilang, Apa itu? broker Indo ada yang bisa beli saham US dong bang? Nggak ada, jawabannya itu CFD, Contract for Difference, atau alias sampah. Lu beli sampah kalau beli sini. Jadi jawabannya gimana cara belinya? Ya lu carilah apa, lu banyakin duit lu buka bank di Singapura terus lu beli. Ya, CFD itu basically isinya sampah. Ya, CFD itu stands for Car Free Day. Car Free Day. Yes. Ya. Kalau gue ditanya, apakah mau nggak lu beli indeksnya Vanguard terus gini CFD? Ah, lu aja deh. Jadi dan kalian bisa kena tax kan kalau misalnya dari luar negeri ya, teman-teman ya. Yes. Jadi jawabannya buka di luar negeri saja kalau mau beli. Oke, kita ke penelpon ke berapa? Oke, lanjut. Ada yang nanya, kenapa penelpon dari luar? Kagak tahu, ini mereka yang isi formnya. Ya, halo? Halo, selamat siang. Siang. Perkenalkan, nama saya Christopher. Ya. Saya umur 25 tahun. Ya. Sekarang lagi ada posisi di New Zealand. Pekerjaan saya sebagai engineer. Penghasilan per minggu berkisaran sekitar 21 sampai 30
tergantung overtime. Ini juta rupiah atau apa? Dalam apa nih? Rupiah. Oke. Berarti bisa 120 juta lah ya sebulannya. Ya. Saya sekarang masuk di 70% di saham dan 20%-an di kripto. Berapa size-nya? Kalau yang sahamnya saya masuk 40.000 US. Oke, kriptonya? Lalu untuk kriptonya cuma dikit, sekitar baru 5.000 6.000-an US. Oke. Tapi karena sekarang ini posisi di bank account saya masih ada New Zealand dollar yang belum terkonversi, saya bakal masukin lagi mungkin pelan-pelan DCA. Oke. Oke. Isi sahamnya apa? Isi kriptonya apa? Ya. Sahamnya ini masuk pertanyaan lagi karena sebelumnya sempat nonton juga di live show yang minggu lalu. Oke. Dan Bro Timothy juga sempat bahas tentang 5 factor investing. Oke. Ya. Saya lagi nyicil di sana, Bang. Wih, keren. Hati-hati lu, dikira Lalu, sales Vanguard lu. Saya juga ada. Ada Avantis juga aman, ada Avantis. Oke. Iya, terus? Saya juga ada di Archer sama Rocket Lab. Oke, tahu. Archer Aviation. Iya. Yang punya Brad Yang Adcock kemarin ya? sempat kolab. Iya. Tapi kan dia udah fokusnya di Vigor Robotics sekarang. Bener. Oke. Kenapa tuh tesisnya Archer? Kamu ada pekerjaan yang ada hubungannya sama mereka? Suka sih dengan konsep company-nya karena pesaingnya masih cuma satu doang, Joby. Ya, betul. Yes. Oke. Dan kemarin juga sempat ada news kolaborasi sama Indonesia. Oke. Jadi lumayan menarik lah. Saya masuk waktu itu bulan Januari Ya. di $3. Ya. Oke. Nggak banyak sih. Cuma mungkin pertanyaannya tadi sempat di penelpon pertama ngobrolin tentang tax avoidance yang kalau misalnya masuk di US Tax market. planning. Nah, ini Tax untuk kalau planning. Bukan avoidance. Kamu kebahaya tuh maaf bahasanya. bang. Gugup nih bang. Oke, lanjut. Oke, Ya. mungkin pertanyaannya lebih ke apakah yang 5 faktor investasi yang 5 saham ini ada nggak yang modelan bisa dikonversi ke Ireland kah atau Oke. Bagus pertanyaan bisa kamu. Kalau kamu bisa punya akses ke DFA, Dimensional Fund Advisors, mereka pasti ada aksesnya ke sana. Cuman itu kan waktu itu gue bikinin untuk nge-copy DFA punya fund kan. Jadi itu kita pakai ada Vanguard. Itu sebenarnya kan nggak harus pakai Vanguard punya. Contohnya misalnya emerging market, VA tuh bisa diganti. Misalnya mau pakai BlackRock punya IMG, tapi kan tuh US juga. Jadi jawabannya kalau kamu mau 5 factor pakai yang available ETF untuk publik, jawabannya nggak bisa. Jadi kamu simpel aja beli S&P aja kalau kamu uangnya juga belum miliar-miliar, karena kamu mesti rebalance loh itu. Mesti persis segitu untuk kamu dapat perfect factor tilt ke international small cap-nya sama yang value-nya itu kamu nggak dapat 5 faktornya nanti kalau kamu tiba-tiba dari 8% naik ke 12 kamu nggak trim balik ke 8. Jadi itu butuh pekerjaan dan biasanya ada trader yang eksekusi bro kalau kayak begitu. Jadi jawabannya kamu simpel aja, kamu cari yang di Ireland S&P 500 yang jawabannya kayak yang nomor 1 tadi. Oke, Gitu. siap. Jadi karena kamu di New Zealand kan? Iya. Oke. Kamu status masih WNI? Iya. Oke. Ya berarti begitu. Kamu cari ETF yang base-nya di Ireland, bukan yang base-nya di US. Legalitasnya. Bisa perusahaan yang sama. BlackRock dan Vanguard karena mereka yang ciptain loophole ini lah basically. Oke. Jadi kamu cari, biasa BlackRock punya, Vanguard juga punya. Tapi kamu yang S&P 500 aja. Dan untuk kayaknya dia lumayan mau iseng-iseng tuh tadi, yang Archer Aviation boleh. Karena kamu ngerti apa yang kamu beli. Kriptonya apa nih isinya nih? Bitcoin aja bang. Oh, mantep nice. lah dia. Iya. Dan ya sebenarnya gak ada salahnya ya kalau kamu hold ya satu individual stock kalau kamu emang suka ya dengan visi company-nya. Ya ini mungkin untuk
bahan pembelajaran juga ya ke teman-teman. Jadi ya ini yang dikerjain nih ya, stok yang di hold ya sama Bro Christopher ini ya. Ini aviation company ya. Dan ya kalau kita lihat ya sekilas startnya ya masih looking fine ya. Ya ada potensi pre-breakout juga. Ya jadi nggak ada masalah ya kita holding 1-2 posisi conviction karena kita juga ada ya individual stock yang mana ya nggak kita disclose ya. Betul, tapi sebagai reminder. Tapi kalau sebenarnya Archer ini kalau di show lain mungkin gue saranin buat nggak beli. Kenapa? Karena kita masih pahit ya bro ya, nggak dapat jatah di Vigor Robotics ya bro. Iya. Jadi foundernya Archer Aviation ini yang bikin Vigor Robotics sih ya. di series B-nya kita nggak dikasih masuk, jadi ya begitulah. Tapi perusahaannya bagus. Iya, tapi good spot ya Christopher. Iya, keren. Yes. Kamu udah top itu. Tapi kamu S&P aja karena belum terlalu besar size-nya. Nggak usah 5 factor dulu. Kemarin kan itu yang udah miliaran tuh, yang Australia kemarin itu udah miliaran. Kamu masih di size 100 juta biar kamu simple karena simplicity itu kadang king. Ya. Simple S&P atau simple World Index saja yang MSCI atau FTSE Global All Cap. Ya, all good fine. Ya. All good. Oke. Terus kalau mau aneh-aneh dengan Archer Aviation silakan. Bro Timothy. Ya. Setelah sampai miliaran baru bisa kita masuk ke 5 factor. Ya, menurut saya itu lebih efisien. Yes, benar. Dan itu kamu perlu kamu perlu tax planning yang tepat karena kalau misalnya bukan di US dan nggak ada matching Roth IRA atau 401k-nya, itu kamu mesti bikin mesti ada entitas di sana biar enak gitu. Oke. Karena mereka auto potong dari dividennya. Kalau cap gain kayaknya nggak langsung deh, karena itu brokernya kan. Ya. Tapi dividen setahu gue itu langsung. Jadi kalau misalnya indeks S&P 500 itu ada dividen yieldnya. Misalnya kamu Vanguard punya, gue cariin, ada yieldnya. Nah ini dia 1,24% nih terakhir nih Juni 25. Jadi itu nanti kena 30% kalau gue nggak salah berarti 30% ya taxnya. 30% tax. 30 sampai 35 kan? Iya 30 sampai 35 tax. Dari dividennya langsung di auto potong. Jadi kamu jangan sampai kena itunya. Gitu. Oke. Ya. Terima kasih Bro Timothy, Bro Kakak. Oke. W Christopher Nolan. Ditunggu Batman. Nah, gimana bro? Kalau orang yang kayak mungkin dia ngerti, dia pengen bermain-main di single stock atau di crypto, itu gimana menurut lo? Ya bermain-main nggak apa-apa kan, tapi asal tahu jalan pulang. Rebalancing lagi ke main portofolionya. Karena ya gini, kadang orang kalau udah main tuh malas pulang bro. Betul. Ya, istilah ya, main sekali dapat stok bagus, terus multi bagger, terus dia mikir bisa cari bagger lagi. Kan bahkan Michael Burry. Iya. Total fundnya dia sama uang kita sekarang ini kalah kayaknya. Jadi ini kalau nggak siap keder, jangan cari multi bagger. Nah bayangin, kalian misalnya mau bilang, oke, gue mau jadi seorang investor aktif gitu kan. Lu bisa nggak tadi ada orang kok cuma ngomong kayak Archer, lu langsung tahu itu perusahaan apa, yang bikin siapa, perusahaan apa. Berarti kan di otak gue ini ada database ribuan company gitu. Lu tanya gue bahkan misalnya Indonesia perusahaan apa, gue bisa jawab perusahaannya ngapain, direkturnya itu mungkin siapa, manajemennya. Karena gue dari kecil ngeliatin begituan. Dan itu hobi gue. Kalau itu bukan hobi lu, dan menurut gue aja ya, menurut kita aja susah banget loh ngalahin indeks. Sulit. Buat gue ngalahin S&P 500 itu sulit. Jadi kalau lu mikir kayak, oh lu bisa stopping multi bagger, tai anjing lu. Gue bilang sini. Tikernya itu terus yang dipamerin. Iya. Ya. Jangan. Tikernya sama gitu. Terus. Jangan bilang multi bagger bisa double itu ajaran sesat. Investasi itu yang penting jangka panjang ya 10-15% aja. Jangan ngincar 2x, jangan ngincar 3x. Gedein income, ya bro. Jangan kebanyakan gaya hidupnya. Lu investasiin, ada yang kemarin ada yang ingin gue lagi, ada yang bilang dulu gue ngajarin 80%. Ya kalau lu bisa 80% tabung ya 80% dong, gimana sih? Makanya. Ya. Itu kan gue tangganya tuh minimal 20%. Tapi kalau lu bisa 80%, ya lu gaji 100 juta nih, bisa hidup 20 juta, 80 juta bisa investasi. Ya malah keren. Semuanya lu taruh keren gitu. Ya. Jangan jangan tergiur lah teman-teman. Jangan tergiur investasi itu bisa berlipat-lipat. Kalau memang bisa lipat, nggak bakal ngajak orang bro. Lipat. Karena tinggal ngutang sama bank aja kalau gitu. Lu ngutang aja langsung ambil corporate loan dari Mandiri, BNI, BCA, BRI. Ambil 1 triliun, ayo investasiin. Jawabannya nggak bisa, gitu. Dan balik lagi, ada 2 cara kan bro? Iya. Di market ada yang praktisi dan ada yang ngemeng. Nah bedanya praktisi sama ngemeng itu apa? Di market finansial tuh nggak bisa ngemeng. Misalnya, oke, lu punya ticker, lu beli saham ABCD. Nah itu gue jawabnya gue bisa buka di Bloomberg nih, HDS, gue cari, ya, bisa kelihatan DPS-nya.
Kayak misalnya gua shareholder nomor 100-an di salah satu bank paling besar di negara ini. 100 ya paling besar nggak sih kayaknya? Pribadi gua harusnya paling besar. Personal. Di luar PT Asset Management harusnya paling besar. Tuh di DPS kalian cek aja, tanya emitennya. 180 ya. Nomor 180 gua. Itu ada di sini. Ininya. Di HDS kalian bisa cari, ya. Nah, tapi kalau misalnya orang Indonesia bilang, "Oh, katanya pegang puluhan M, ratusan M." Mana? Coba nih gue cari ya. Emiten apapun. Nggak ada di sini. Misalnya floatnya dipegang 90% nih sama satu PT. Nggak ada. Jawabannya nggak kelihatan. Kalau gue sih ada ya namanya. Nah, nggak ada tuh. Kan kalau ada yang jelas tuh Norges Bank. Coba bro, tunjukin bro. Trimegah Asset Management nih. Nah. Ada bro namanya bro. Nggak lihat gue Trimegah. Samuel kan. Trimegah Securities, Trimegah Asset Management. Itu dirutnya teman baik Pak Antoni itu. Ada Mandiri Sekuritas, Bahana, TCW, State Street. Kan bisa dilihat. Jadi jangan ngemeng terus bisa ganda-ganda ya, karena finance tuh nggak bisa ngemeng. Semuanya terbuka, emiten punya DPS, clear semuanya kecuali barang-barangan crossingan. Barang-barang crossingan gitu. Ya. Jadi berapa sih return investasi yang bisa diekspektasikan sama manusia normal? Jawabannya sebenarnya bahkan nggak 15%. Yeah. Kita ngomongnya 10. 10, ya. 10 sampai 15 itu alpha edge-nya tuh itu nanti kita share lah. Kita ada beberapa perusahaan yang kita suka sekali yang compounding selama 100 tahun terakhir tuh revenue-nya naik 10% loh, bayangin. 100 tahun revenue naik 10%. Ya, itu salah satu stock pick US jagoan gue juga. Ya. Yang menurut gue akan compounding ke depannya, tapi itu paling ngalahin indeks 3%, 4%. Gue nggak bakal janjiin lu kayak, oh ini bisa berlipat-lipat. Bahkan kita selama kita di cryptocurrency aja ngalahin indeksnya sulit ya bro ya. Ngalahin Bitcoinnya kita setengah mati ya. Jadi susah teman-teman, nggak segampang itu. Ya karena itu kalau teman-teman mau individual stock picking, ya dia drop 50%, itu asetnya harus double. Ya. Betul. Terus kalau kamu misalkan entry-nya tunggal, lump sum, ya kena pucuk juga harus naik bisa kayak 4-5x baru BEP. Setuju. Terus kamu udah kayak nggak punya cash on the side, terus kamu nggak bisa nembak apa-apa bro. Akhirnya cuma nembak di komentar kayak. Betul. Nyangkut gitu. Nyangkut. Nah, jadi hati-hati ya kalau kamu indexing ya. Kayak gold tadi lah. Berapa sih paling pol? Ya gold tuh paling pol turun 8% setahun. Historical nggak ada ya sampai 15 gitu dia, jarang ya? Iya, jarang. Ya kita lihat chartnya juga. Coba kan. boleh. Ya, misalkan kita lihat chartnya gold ya. Di sini pun ya apakah ada koreksi juga ada. Cuman kan kita lihat ya setiap kali drawdown-nya juga cuma 8% ya. Ini juga drawdown 10% ya. Ini juga drawdown 10%, 17% ya. Cuman ya naiknya emang nggak signifikan. Ya itulah kenapa ya kita ngomong safe haven asset yang dari 2022 ya naik ya cuma double. Cuman kan balik lagi. Iya. Kamu kalau ada ya kita ngomong ya resikonya cuma turun 8% tapi naiknya double dalam 3 tahun. Betul. Itu bet yang lebih bagus loh daripada ada chance turun 80% tapi bisa 3x gitu ya. Kalau kita lihat dari perspektif risk to reward kita ngomong. Make sense. Ya kenapa nggak semua duitnya ke aset yang lebih safe ya? Saya nggak ngomong cuman gold. Kan ada banyak ya individual stock pun yang di Indonesia juga ada kok yang bagus. Iya, bahkan simple deh. Lu bisa beli gold aja ya. Contoh ya. Ini kita paling kuno deh. Ya kan lu punya income gede 80% lu bisa tabung income beli gold, lu pasti well off kok. Oh iya. Pasti lu jadi wealthy individual. Bahkan lu ngertinya misalnya kos-kosan deh. Lu beli kos-kosan 15 kamar banyak gitu, 30 kamar. Lu bisa jadi wealthy individual selama ya lu nggak mismanage. Tapi kan ada keribetan di dalam manage itu dan IRR-nya nggak sebesar yang gue bilang tadi. Float Index, S&P 500. Karena dengan lu beli S&P, lu beli Nvidia, lu beli Apple, lu beli Meta, lu beli Microsoft. Lu beli monopoli dunia. Gitu. Ya atau mungkin kalau mau semua ya beli VT sekalian kan. Atau beli VT sekalian lu beli dunianya aja. Cina lu dapat. Nah ini kita lihat lah ya Vanguard Total World Stock Index ya. Wah anjir ini malah VSEP lebih tinggi dari S&P bro. Ya, kalau kita ngomong ya kita lihat lah ya. Dia dari bottomnya ya kemarin setelah yang berita tarif itu ya dia sempat ke 100 ya bro tapi langsung ke 127 loh naiknya 27% VT. VT yang VSEP ya. Bener. Dan ini pun juga gainnya lebih banyak dari S&P. Ya kita ngomong S&P masih belum break resistance. Ini juga sama. Kalau ada tanya kenapa ada spread ya antara VT dan juga S&P tapi chartnya mirip. Ya basically weighting yang paling berat di sini tuh juga S&P. Iya, 60-70%. Nah, ini mungkin yang dia spread lebih tinggi beberapa persen tuh mungkin saham-saham ngasal di India. Nah, itu ya. Jadi kayak
I think it's ya kita lihat ya, misalkan kamu VT ya, Vanguard Total Index ya, basically ini kayak indexing ya semua ini ya, aset equity di dunia ya, dia pernah ya drop 30%, tapi ya kita lihat ya upside-nya ya dari bottom-nya juga dia naiknya lebih tinggi. Ini gue mungkin mau address dikit ya sebelum penelpon yang terakhir ya bro. Ada yang nanya, kenapa misalnya yang gaji UMR nggak ada di sini? Karena gini, kita beneran telepon itu by urutan yang ada di isi form. Jadi isi formnya kalau misalnya tembus formnya benar, kita pasti telepon kamu. Mau berapapun gajinya. Tapi kan itu tesis awal gue. Kalau lu UMR, lu pasti orang goblok. Jadi mungkin ngisi form aja cacat. Gitu. Mungkin lu isi formnya cacat, makanya kagak ditelepon. Jadi kita telepon tuh berdasarkan kriterianya, lu ngisi formnya benar, kita pasti telepon berapapun gajinya. Ya kebetulan ya emang SDM tinggi bro yang isi formnya bagus. Makanya gitu kan? diseleksi sama tim kita ya. Ya itu bukan diseleksi, form yang nyeleksi mereka kan sebenarnya. Oh iya. Jadi yang nonton kita juga banyak SDM yang tinggi sebenarnya, karena kan yang berisi kan biasa emang yang UMR aja itu yang kayak gitu. Ya kalau kalian nggak mau nonton kita, nggak usah nonton. Kita nggak pernah peduli juga gitu. Karena orang yang levelnya lebih tinggi, mereka sangat menghargai ilmu bro. Di luar negeri mereka sangat-sangat menghargai ilmu. Ini gue yakin ya, kita ngomong Inggris yang di luar negeri, sebenarnya dia aja yang di luar negeri pun juga kayak ya menghargai lebih tinggi bro. Karena kan dia juga nggak mau ketemu keluarganya dan kerja di sana. Benar. Jadi semua ya orang ya yang kita ngomong ya tadi kebetulan karena dipilih ya sesuai dengan formnya kan. Dipilih sesuai dengan formnya. Kalau lu nggak bisa isi formnya benar, lu nggak ditelepon gitu, simpel banget ya. Indonesia juga ada yang bilang misalnya, oh ini formatnya seperti apa, gue kasih tau format seperti ini, itu tidak ada di luar negeri. Ada yang bilang, oh tapi ini formatnya, ada yang bilang mirip sama misalnya DFRMC bro. DFRMC itu sarannya suruh lu beli growth mutual fund, itu saran orang goblok gue kasih tau lu. Oh iya. Semua growth mutual fund itu underperform indeks S&P 500. Dan kita kan juga sesuai dengan itu keadaan penelpon kan. Gitu. Kita sesuai dengan keadaan penelpon. Kalau tadi ada yang masih bisa trading ya nggak apa-apa trading. Kalau ada yang bisa hold ya. Lu bayar deh financial juga bisa. Financial advisor yang 80 juta per jam itu belum tentu tahu apa yang gua tahu. Bedain US sama Ireland ETF gimana, nggak tahu mereka caranya gimana. Ya, dan itu nanti kita bakal share semua bro di platform kita ya. Yes. Tapi kita sebelum itu kita masuk ke penelpon terakhir dulu. Halo. Ya. Halo. Halo, selamat siang bro Tim, bro Kakak. Apakah siang. jelas? Siang, jelas. Jelas ya. Oke. Yes. Perkenalkan saya Kevin dari Indonesia, dari Semarang. Nah ini yang minta di Indonesia Semarang nih. Ada. Ayo lanjut Kevin. Selalu lu komen-komen. Saya wirausaha di bidang tracking. Saya ada usaha di bidang tracking. Di bidang apa? Boleh lebih keras suaranya? Tracking. Oke. Ya. Truck. Oke. Ya. Umur saya 29 tahun, udah menikah, anak satu. Penghasilan saya diambil dari gajinya dari PT tersebut itu sekitar 20 juta dan ada dari usaha-usaha lain yang pasif lah, ada franchise dan lain-lain itu, jadi totalnya sekitar 120 juta per bulan. Nice. Nice. Istri juga ada usaha sampingan UMKM bikin dekor, itu kurang lebih 30 sampai 40 juta per bulan. Oke. Jadi totalnya kalau kita digabungin kurang lebih 150-an. Oke. Nah, nice. Tapi yang bikin case saya unik itu karena saya harus setiap bulan, ini investasi saya itu 100% di obligasi rupiah ada 1,6 M, FR. obligasi USD, FR, terus ada obligasi USD itu Indon di 800 juta. Seri berapa? Ada FR96, ada FR92, Indon 45, Indon 42. 42 tuh berapa lama jangka panjangnya? Jangkanya? Maturity-nya mungkin 20 tahun ya. Oke. Ya. Wah anjir. Kevin the Bond King ini. Jadi 1,6 di FR IDR, di yang bond US di Indonesia 800 juta, betul? Betul. Oke. Nah, itu ada alasannya kenapa saya harus masukin ke obligasi, karena kalau kita bisa dividen. di PT saya itu karena ini baru berdiri kurang dari 2 tahun dan segmennya kan B2B, kita ke pabrik-pabrik. Itu semua pembayarannya itu tempo. Nah, sedangkan growth kita tuh signifikan, jadi terkadang sebulan itu kalau dapat customer baru bisa naik 30%, terkadang kalau dapat customer baru lagi bulanannya bisa double gitu. Nah, kita kesulitan di cash flow-nya.
Jadi kita mau nggak mau karena kita harus utang bank dengan cara back to back dari obligasinya. Paham. Smart. Nah, dikasih berapa? 90% bisa atau 100% banknya? Tergantung maturity-nya ya. Kalau maturity-nya pendek itu bisa sampai 90%. Kalau maturity-nya panjang kayak USD itu cuma dapat 80%. Oke. Nah, sebenarnya kalau pribadi saya lebih fokus untuk gedein bisnisnya. Jadi harapan saya bisnisnya bisa sangat gede sekali gitu. Tapi di satu sisi saya gatel juga kok. Saya tuh cuma bisa investasi obligasi terus gitu sampai 5-10 tahun ke depan gitu. Karena saya nggak bisa ngelihat ada gambaran saya bisa masuk ke investasi lain gitu. Karena bisnisnya butuh cash flow terus. Untuk in the next 5 to 10 years gitu. Nah, ini apakah langkah saya tuh udah bijak atau ada opsi lain tuh? Apakah memang saya terpaksa harus delusi saham untuk masukin investor baru atau sehingga pribadi saya tuh bisa ada fleksibilitas lah untuk masuk ke investasi lain. Ini mungkin jawaban yang paling bijak yang bisa saya pikir ya, Kevin. Jawabannya begini. Kamu kan punya usaha di bidang tracking yang ibaratnya ini perlu heavy cash kadang-kadang untuk bayar termin segala macam, betul? Betul, karena kalau bayar uang jalan ke supir kan semuanya full cash, sedangkan dari customernya tempo 30 hari, tempo 45 hari gitu. Jawabannya ini adalah bukan uang kamu pribadi harusnya. Harusnya ini jadi uang di perusahaan kamu. Paham? 1,6 M dan 800 juta ini, kalau kamu masih begitu berarti belum rapih tuh perusahaannya. Balik lagi, gaji yang kamu bisa tarik keluar, itu harusnya kamu bisa investasikan secara bebas nantinya. Nggak terikat sama ini. Itu di neraca kamu kan itu berarti aset lancar. Nggak, struktur PT-nya gimana ini? Ownership-nya selain kamu ada berapa itu partnernya? Bertiga, tapi saya yang mayoritas. Gini Kevin, itu bond kamu, itu kan emang sebenarnya untuk ibaratnya working capital kamu kan? Kamu harus menjamin, betul. Ya, itu working capital kamu harus ngejaminin itu ke bank untuk mendapatkan uang kan? Ya, dan makanya formatnya harus bonds. Investor lain juga harus masukin obligasi di lock juga gitu. Jadi jawaban saya tetap kamu lakukan yang kamu lakukan, tapi itu harusnya dihitungnya bukan uang kamu, itu harusnya uangnya PT itu, uang perusahaan. Kalau keluar ke pribadi itu harusnya nggak ada dibalik-balikin begitu. Makanya tadi ekspektasi saya adalah kenapa kamu tarik di obligasi? Karena PT itu kan kalau dividen kamu keluarkan, itu kan bisa kena 10% tuh. Tapi 10%-nya bisa di waiver kalau kamu investasi balik ke negara. Saya nggak pernah ngambil dividen sejauh ini sih selama 2 tahun terakhir. Jadi itu murni gaji sama penghasilan dari usaha yang lain. Itu harusnya bisa dipisah completely secara accounting antara PT dan pribadi, itu yang pertama sih. Karena kan pribadi kamu ada dari istri kamu. Ada dari pendapatan kamu yang lain yang di luar tracking juga kan? Sekarang terpaksa istri harus obligasinya di lock juga untuk muterin di PT juga. Iya, itu menurut saya kurang bijak itu. Iya, jadi kecampur kan? Jadi kecampur, itu kamu udah kecampur pribadi sama perusahaan. Obligasi kamu harus di lock, kamu hutangin sebagai jaminan untuk kamu dapetin working capital itu. Dan itu juga perusahaan bertiga kan? Iya. Nggak wise sih menurut saya dari segi perusahaannya, atau ya perusahaannya sangat tidak efisien kalau cuma ngeluarin 20 juta ke kamu dan kamu ada resiko untuk 2 miliar lebih terus-terusan. Itu bukan sesuatu yang saya suka sih, perusahaan seperti itu. Nah, itu ada opsi tuh, kamu tadi bagus tuh, kamu kasih opsi, kamu mau jual equity kamu kan untuk mendapatkan modal. Betul. Nah, itu bisa jadi opsi tuh untuk funding. Cuma balik lagi, untuk investor apakah seksi? Belum tentu ada investor yang melihat itu sebagai usaha yang seksi. Jadi jawabannya dirapikan dulu, jangan sampai ada nyampur. Itu hitungannya masih nyampur. Masa kamu harus jaminin? Itu ibaratnya nggak ada bedanya loh sama kamu jaminin rumah kamu untuk dapat modal. Iya, terus modalnya ntar dibagi bertiga kan? Iya, berarti modal kamu bagi bertiga dong dari hasil usahanya. Hasil aset yang punyamu kamu jaminin buat bertiga orang tuh. Iya, misalnya saya partner sama Bro Kakak, usaha kita butuh modal. Masa rumah dia saya jaminin buat uang yang saya dapatkan? Kan nggak gitu konsepnya. Iya. Ya kalau sejauh ini sih, misalkan saya punya 60% saham, terus yang satunya punya 35%, yang satunya punya 5% karena itu dari manajer kita
kasih 5% lah gitu. Nah, dari 2 orang yang besar ini yaitu pembagian obligasinya dibagi rata. Jadi saya harus masukin 60% dari obligasi saya, dia juga masukin 35% sampai 40%. Ya. Itu tapi kalau struktur perusahaan nggak seperti itu. Kalau perusahaan TBK runningnya nggak seperti itu. Jadi jawabannya kamu harus bikin itu semua yang jelas gitu. Di restructure dulu ya. Kamu harus belajar accounting kayaknya. Kamu belajar accounting, kamu restructure neracanya itu. Kalau misalkan obligasi tadi tidak kamu jaminkan, kira-kira goyang nggak finance-nya PT-nya ini? Pasti dia nggak bisa ini soal working capital. Nggak goyang karena ketika bisnisnya omsetnya grow-nya cuma 5% 10% itu nggak masalah karena bisa diambil dari profitnya bulan lalu kan. Tapi yang jadi masalah ketika grow-nya terlalu tinggi. Jadi kita kalau grow-nya terlalu tinggi itu malah kita pusing gitu. Iya. Itu satu sebenarnya itu adalah bisnis yang nggak efisien karena bisnis yang capital intensif itu bisnis yang di value kalau di market paling murah biasanya. Jadi pasti nggak banyak investor yang mau. Investor sukanya keluarnya uangnya sedikit, bisa dapatnya banyak. Kalau kamu tuh keluarnya banyak sekali, dapatnya sedikit sekali. Bisnis yang sangat tidak efisien, yang operating very low margin. Kamu tuh agak mirip sama bisnis ini, penyewa alat berat gitu. Atau yang bangun-bangun gedung tuh kayak. Jadi itu Warren Buffett pernah Charlie Munger yang pernah bilang. Ya, jadi ada temannya punya alat berat nomor 1 bro di Amerika. Kelihatannya kaya sekali asetnya, tapi jadi alat terus. Jadi dia nggak pernah punya cash. Oh iya, kebanyakan juga yang usaha yang berat ya di infrastruktur seperti itu juga. Jadi kelihatannya kaya, banyak truk-truknya, tapi begitu punya cashnya 0. Kalau saya akan avoid bisnis yang seperti itu, kan tapi kan udah nyemplung kan, dirapin at least. Jangan ada nyampur sama sekali. Oh iya. 20 juta atau bahkan kamu kan pendapatan di luar. Itu harus kamu nggak resikokan, karena ketika kamu ambil jaminan, nggak ada yang bisa menjamin bisnis kamu grow-nya berapa, itu nggak ada yang bisa jamin kan. Ya. Jadi jangan diresikokan pribadi kamu untuk usaha kamu, apalagi kamu bagi 3. Oke. Thank you bro Tim, thank you bro kakak. Tapi nggak ada salahnya dengan kamu nggak berinvestasi karena kondisi kamu memang nggak bisa. Memang kurang fleksibel secara keuangan dan belum ada dana untuk pribadi ya. Jadi memang satu tadi ya di restructuring dulu. 2 evaluasi juga ya dengan shareholder yang lain. Ya ini struktur permodalan seperti apa dan kamu nggak bisa kayak itu kan sama aja kayak kamu nalangin aset pribadimu untuk PT kan, terus hasilnya dibagi bertiga ya. Jadi ya mending kamu restructure dulu. Nanti kalau udah punya ya cukup kayak capital untuk diri sendiri, ya baru investasi yang lain untuk pribadi. Tapi nanti jangan kamu jaminin ke PT-nya lagi. Jadi planningnya Bro Tim sama Bro Kakak lebih baik fokus benerin dulu, nggak usah ngelirik investasi yang lain. Betul. Pasti. 100%. 100%. Ntar capital gain dari investasi terus kamu buat ke PT lagi, kamu jamin lagi, sama aja kamu kan ini nanggung untuk bertiga ya, kayak aset yang kamu miliki pribadi ya. Jadi kurang pas lah ya, kurang efisien. Untuk kamu juga terlalu berisiko untuk kamunya sebenarnya. Iya, kamu yang nanggung resiko paling besar sebenarnya. Karena bisnis itu kan sama, regardless modal yang ditanam. Iya, meskipun kamu ya mayoritas, tapi bukan berarti kamu mayoritas kayak harus nanggung semua problemnya juga ya. Betul. Oh enggak, dia yang satunya juga harus masuk obligasi juga kok gitu. Ya. Enggak semuanya obligasi. Enggak, tapi resiko yang kamu tanggung itu lebih besar dengan presentasi share kamu karena kamu super majority kan. Oh, yang lain obligasinya juga masuk ya? Masuk, tapi sesuai presentasinya. Oke. Ya, tapi kenapa nggak dinamain PT kalau gitu kan? Iya, itu harusnya semua uangnya dikonsolidasi di PT dulu. Jadi PT jangan keluarin uang dulu sarannya. Jangan jaminin pribadi, PT-nya tuh jangan keluarin uang dulu sampai punya aset lancar yang oke. Aset lancar harus oke. Ini nggak pernah keluarin uang sama sekali loh Bro Tim, cuma gaji saya. Iya, itu kan keluar uang. Gaji manajernya. Iya, kamu gaji 0 dulu berarti itu. Oh, oke. Iya, maksudnya itu. Kamu belajar cara rapin neraca dulu. Gitu. Oke, thank you. Siap. Nah, teman-teman, ini pas nih, Bro. Ya, ini pas banget. Coba mungkin Bro buka di bagian ternak uang. Yes. Di yang capital market mastery itu di modul pertama ya. Kita lihat itu ada cara melihat neraca, Bro. Nah, ini banyak orang nggak ngerti nih. Yes. Simple banget nih. Coba di play dulu, Bro. Yang fundamental analisis nih. Ya. Bisa di play, Bro? Oke, masih Oke. Ini ya. Internetnya masih busuk ini ya, di sini ya. Oke, nah, coba di play, di skip Bro, coba sampai ke harus kas yang neraca di awal-awal Bro. Nah, di sini ini, kita jelasin dulu. Ya. Oke, ini kan nanti intinya Bro Kakak jelasin panjang lebar lah di sini, kayak gimana itu mungkin
Bro Kevin harus belajar nanti ya. Yes. Nah, di sini kita jelasin juga nih ya dari segi aset ya. Betul. Dan memang ilmu akuntansi ini perlu banget bro dipelajarin. Ini karena ini bahasanya bisnis. Masa dia bingung kenapa uang itu di dia terus harus dia jaminin balik. Ini kan sebenarnya cara orang zaman dulu ya, orang kuno ya. Bener. Dan ya kalau partnernya bisa dipercaya semua oke. Iya. Kalau enggak ya ribet. Tapi juga. even bisa dipercaya pun aneh bro. Gua masa gini, walaupun gua lebih besar, gua jamin rumah gua terus lu jaminin mobil lu buat modal. Iya. Itu aneh, ya. Itu orang yang nggak belajar akuntansi. Nah, ya. Ada yang bilang itu akuntansi dasar. Betul, ini dasar, ini semua basic. Akuntansi itu basic, tapi nggak semua orang ngerti. Bahkan yang running perusahaan TBK tuh nggak semua ngerti bro. Yes. Perusahaan yang sehat tuh bagaimana, perusahaan yang baik dan benar tuh bagaimana. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau nanya, oh kan banyak yang suka ini bro, banyak yang suka nyinyir kan di TikTok. Oh ini kelas, kalau sering ya kita jual nih. Ya. Ada yang bilang, oh ini kelas bagaimana? Lu aja nggak ngerti aktiva pasiva itu apa. Gitu. Tapi ini kita implementatif ya bro ya. Jadi bisa lebih ke apa namanya? Bisa dicek nih di share screen ke teman-teman. Ya. Ini apa namanya? Lebih detail lah ya. Bener. Kita lebih detail aset quality, lihatnya seperti apa, perusahaan apa yang bagus. Plus ya memang banyak ya yang kita kasih ya di dalam buat teman-teman. Ya ini kan salah satu ya kita ngomong capital market mastery. Betul. Cuman banyak ya kita kasih ya banyak sekali ya The Investor Mind so far ya ada 7 video, The Wealth Blueprint. Dan di sini kita jelasin banyak juga banyak ya itu mengenai masih, kayak personal finance dan ini masih juga, awal banget teman-teman. Jadi ini masih apa fase paling awal ya bro ya. Kita ngomong beta lah ya ini ya. Di bawah beta kali ini. Iya benar. Jadi ini murah sekali teman-teman ya. Sekitar per hari 19.000 kayak beli rokok ya bro ya. Bener. Jadi kalau nggak bisa belajar tuh udah salah kalian. Dan kalau kalian pikir, oh buat apa upgrade ilmu? Buktinya kalau kita ngomong aja lu pada nggak ada yang paham itu apa. Iya, ada yang punya tracking miliaran juga nggak bisa paham. Pisahin aset pribadi dan juga aset perusahaan. Betul. Jadi menurut saya ini adalah tempat di mana kita akan ajarin dan ini akan jadi gampangnya kayak Harvardnya investasi lah. Dan keuangan, nggak cuma investasi, karena keuangan lah. Karena banyak yang nggak melek bro, keuangan bro. Cara ngatur duit, cara ini. Kalian banyak yang pikir, oh orang tuh nggak jadi kaya karena gajinya kurang besar. Nggak juga. Banyak yang nggak bisa dibagi manajemen ya bro. Bener. Nggak punya tujuan keuangan, nggak bisa melakukan alokasi keuangan yang baik dan benar. Dan akhirnya berantakan. Betul. Ada yang bilang, bang minta kode promo, nggak ada, nggak usah. Ya ini kayak cuman 19.000 sehari tuh kayak kayak stop ngerokok gitu kan. Stop ngerokok ya kan. Isi otak dulu. Isi otak selesai beres. Jadi jangan lu minta-minta promo karena kita nggak peduli. Lu mau belajar boleh, mau nggak boleh. Tapi kita fasilitasin yang mau belajar. Ya, ini akan lebih lengkap dibanding semua kuliah keuangan yang kalian pernah masuk. Ya, akan lebih lengkap dari semua yang pernah kalian cari di dunia ini. Dan ya updated ya weekly untuk modulnya. Ya kita akan update weekly. Kita juga kasih akses juga ya ke teman-teman ke private channel yang kita arahin buat. Betul. Jadi kalau kalian tanya compoudernya apa aja, nanti risetnya kita mulai bagi per hari ini ya bro ya. Nanti besok kita udah bagi-bagi risetnya. Dan kalian bisa lihat nanti cara kita benar-benar value company itu sekompleks apa. Nah dari situ kalian tinggal decide tuh. Either lu mau lihat company-nya itu lu lihat itu bagus, atau lu pikir oke, gua nggak ngerti tentang ini semua, gua mau beli indeks gitu kan. Itu bisa juga. Tapi belinya indeks apa itu juga kita arahin. Nanti lewat apa itu kita arahin juga. Basically itu kita walk the talk ya, kita lakukan secara real ya. Dengan duit kita ya. Ya kita tunjukin duitnya real. Di dalamnya. Real, kalau gue real gitu. Gue ada pegang saham lokal ya. Bukan yang saham terbesar lah, itu emiten terbesar lah. Nomor 100-an ada ya, di DPS-nya gue ada nama gue. Jadi kita ini real, kita ngomong apa yang kita bahas ya. Ketika misalnya tadi kita bisa langsung jawab gitu. Yes. Ya. Dan kita nggak akan saranin lu untuk multi bagger, untuk kaya secara cepat. Ini kaya secara pasti tapi perlahan dan butuh proses. Pasti kaya pasti, tapi butuh perlahan, butuh proses. Bukan tempat lu kayak mau jadi kaya besok lu keluar aja dari live show gua ya. Tapi kalau lu mau kaya 10-20 tahun, ayo kita temenin lu, kita tuntun bareng-bareng. Jadi ini nggak cuma diajarin ya bro ya. Yes. Ini kayak lu dosen di kampus ya. Tapi ini dosen lu naik di TTRS gitu kan. Gandeng tangan lu. Nih gini caranya ngatur sama keuangan. asetnya banyak ya. Ya ini ngatur cara investasi, ini cara ngatur aset saya.
Lu diajarin, dicoret-coret di depan muka lu, ya, sama dipandu bro, digandeng tangannya, gitu. Jadi gimana menurut lu kalau terhadap orang yang suka skeptis ya terhadap ilmu, terhadap ini? Karena kalau kalian buka Harvard aja bro, Harvard online itu cuman kayak ESG investing $1.900, banyak yang beli kok. Ya, dan ya ada hasilnya ya, dalam artian ada hasilnya juga. Kita memang sangat praktikal memberikan sesuatu, dan nanti bisa ya kita interview buat teman-teman yang udah mengaplikasikan, karena di sini juga banyak banget ya kita ajarin ya cara nentuin dana darurat, di mana nyimpannya, asetnya apa, terus kemudian mengelola kredit ya kita kasih ya banyak juga buat teman-teman di dalam. Ya basically a universal financial course ya, kita ngomong ilmu finansial yang universal dan modern. Yang mana ya kita ngomong mungkin nggak semua orang juga bisa nyampein kayak cara kita dengan simplicity. Apakah ada yang lebih kaya dari kita punya fund? Banyak. Ya. Tapi apakah mereka mau ngajar, pertanyaannya kan? Nggak ada. Iya. Itu gue bisa jawab. Nggak ada jawabannya. Apakah mereka mau luangin waktu mereka untuk kalian? Belum tentu. Apakah kita nomor 1 di industri keuangan? Enggak juga. Masih banyak di luar negeri yang jauh lebih jago. Yes. Tapi apakah yang terbaik di umurnya? Ya gue 100 kali Warren Buffett sih. Ya, itu nilai sendiri lah ya. Ya itu bisa dinilai sendiri. Gitu. Itu kalian bisa nilai sendiri. Gitu. Kalau time value of money, kalau beneran ngerti finance. Tapi apakah kita sekarang paling jago? Jawabannya enggak. Tapi kita yang memiliki hati dan pengen ngajarin kalian untuk yuk lihat secara benar, karena kita gatal bro. Yes, setuju. Orang kok nggak ngerti itu hal yang very basic menurut kita. Karena gini loh, data dari yang terbaru ya kita ngomong di OJK yang 64% orang di Indonesia itu kan udah melek keuangan. Cuman kan yang merdeka keuangan kita ngomong kecil sekali. Betul. Mereka tuh cuman tahu tentang cara ininya ya, cara ngolahnya. Yang sama ya kalau 64%, tapi kita lihat angka kemiskinan sekarang, keadaan yang ada di ketimpangan yang ada ya belum lah ya kalau kita ngomong di angka tersebut. Betul. Dan ini masih awal banget, harganya akan kita naikin terus mungkin setiap minggu atau setiap bulan, suka-suka gua. Pokoknya mau duluan nambah, harganya langsung nambah. Kita naikin terus karena kita mau jadiin ini Harvardnya investasi dan keuangan. Ya kita ngomong ya mungkin masih 3% ya dari plan kita ya. Belum bro, 0,3. Jadi ya masih 0,3. Ya keburu ini ya, keburu mumpung masih murah ya, keburu dinaik-naikin lagi. Iya, betul. Karena kita selalu kayak punya style ya, kita ngerti yang belajar dikit. Ya, tapi orangnya serius. Karena kan semua selalu ya kita filter, kita saring. Betul. Gimana kalau enggak ya, misalkan punya duit banyak tapi nggak bisa kelola, kita juga yang pusing. Betul. Lu bisa tadi ada yang punya gaji 100 juta. Masa lu tidak mau investasi ilmu 7 juta? 583.000 per bulan. Oh ya. 583.000 per bulan mungkin sekali dia makan di Australia. Oke? Iya. Lu punya aset terus lu nggak tahu what the fuck to do. Sedangkan kalau lu ikutin cara yang di dalam, lu pelajarin, lu lihat perusahaan-perusahaan compounder, kita ada kasih, kita kasih 7. Yes. Ya, kita kasih 7 ya. Ya, kita kasih 7 di dalam, itu yang udah dianalisa mungkin lama ya, covernya udah lama. Ya. Dan kita nggak cari yang kayak lu akan, oh ini begini jual terus ada ini, nggak. Kita bukan insider trader, kita lihat secara publik informasi, kita analisa seperti hedge fund stylenya. Ya seperti pelaku pasar umum ya. Pelaku pasar umumnya gitu. Kita buka emang filing dari publiknya, kita analisa, oh net profitnya besar nih, quarter ini ada 14T gitu. Kita lihat, oh di perusahaannya ngapain, oh rating agency ngapain dia. Revenue growth-nya berapa? Kita melihat perusahaan seperti bisnis gitu. Ya. Dan itu realistis aja bro, mungkin 10-15%. Bener. Gua nggak janjiin lu double gitu. Gua nggak janjiin double dalam sebulan, 2 bulan. Ya. Yes. Jadi silakan kalau misalnya kalian mau belajar ya. Kalau nggak mau juga nggak peduli. Iya. Gitu. Ya ini tadi yang dicontohin Bro Tim juga ya. Ada banyak ya, The Wealth Blueprint pun kita di sini juga jelasin gimana kalian lihat ya investasi itu sebagai bisnis. Nggak hanya ticker chasing ya, terus habis itu beli saham apa terus tapi nggak ngerti. Kayak tadi yang juga nelpon di sini banyak ya bro yang ditanya, dia beli tickernya tapi dia nggak ngerti itu bisnisnya apa. Betul. Ya, valuasi berapa banyak dan harga wajarnya berapa ya. Di sini kita jelasin semua gimana punya perspektif ya. Seperti ya kita ngomong Buffett Munger dalam jangka panjang lihat suatu aset, suatu saham itu seperti dia lihat suatu bisnis yang beneran. Betul. Jadi ini ilmunya akan kalian bisa terapkan bukan cuma di investasi tapi di bisnis kalian sendiri kalau punya bisnis. Yes. Ini ilmu terapan yang bisa kalian pakai karena gue adalah seorang investor. Ketika gue berinvestasi di bisnis yang private, contoh misal seperti Holy Wings, gue tahu cara nge-structure-nya.
Ya. Gue tahu cara ngeliat perusahaan yang bukan cuma sekedar investor yang cuma dari luar begitu. Cuman taunya tikernya sama naiknya karena ada mau dibeginiin, itu bukan investor. Ya. Itu spekulan kan? Itu spekulan. Itu pure spekulan dan informasi yang non public. Ya, kalau kalian lihat misalnya di SEC, di Edgar database itu ketika 10Q sama 10K filing, itu direksinya bro harus disumpah dulu bro. Yes. Jadi sebelum mereka filing di Edgar database itu direksi disumpah. Kalau di Indo itu kayak dapat pengetahuan yang orang lain nggak tahu tuh dianggap sebagai alpha. Iya. Ya, kalau di SEC itu penjara namanya. Jadi makanya unik negaranya ya. Oh iya. Jadi kita fokus ngajarin kalian yang benar ya. Growth, terus kalau misalnya kalian mau belajar. Enggak, ini ya bukan grup yang info bisik-bisikan gitu. Oh, nggak ada. Ya, nggak ada. Kita mau belajar kalian cara jadi kaya secara pasti tapi perlahan, yuk 10-20 tahun. Dan kita ngomong ya kaya secara universal loh ya. Yang mana apa rumusnya, fungsinya ya bisa kita hitung time to time. Betul. Bisa diterapin kamu ya kita ngomong kerja di mana aja, hidup di mana aja ya. Bukan tentang kayak one shot one kill ya, tapi buat cara ya hidup yang lebih stabil. Betul. Dan balik lagi untuk teman-teman ya. Kita mungkin bisa dibuka bro. Yes. Akademi Kripto juga Aceh. Ya. Jadi Akademi Kripto ini adalah platform yang kita punya ya. Ini yang kalau ini udah well established ya teman-teman, udah banyak yang paham. Oh iya. Oh, ini udah ribuan kalau ini modulnya. Iya. Dan harganya sesuai juga bro. Jadi ya, buat kita yang tanya, justifikasi ya. coba Dulu dibuka kan, bro harganya bro. Iya. Jadi kita udah pernah bilang, apakah masih ada yang mau akses? Mungkin ada, tapi untuk mereka yang serius ya. Dan kita akan lanjut juga karena ini adalah platform di mana kita akan ngajarin lu aset masa depan bro. Yes. Ya, ini adalah aset masa depan. Jadi ternak uang itu akan jadi Harvardnya investasi secara general dan keuangan. Aceh ini spesifik. Ya mungkin juga kita bikin nanti AI ke depannya kalau kita paham atau quantum computing. Ya gini ya, maksudnya Aceh pun juga student kita tetap jalan ya, di dalam as usual. Kan kita dari bulan lalu bilang kita mau batasin aksesnya supaya nggak ada orang masuk lagi. Oh kan? Nggak bakal gue batasin lagi nanti. Iya makanya. Tenang, jadi ya Aceh tetap ada, cuman kita akan batasin aksesnya karena kita mau menghargai yang dulu ya eksklusif dengan kita dan percaya dengan kita juga. Betul. Makanya sekarang di ternak uang pun juga sama ya, kalau kalian masih percaya ya dengan visi yang kita bangun, ya sama aja kan berinvestasi. Jadi sampai jumpa di dalam ya bro ya. Oke. Sampai jumpa di dalam, kita akan belajar terus setiap minggu. Nanti kita akan mungkin bikin monthly juga ya, mentoring juga. Dan sampai jumpa kalau yang mau serius. Kalau nggak mau belajar, nggak suka upgrade diri, merasa dirinya sudah pintar, silahkan. Ya. Karena ini semua ya, apa namanya, kita bikin buat kalian juga gitu ya. Kita bikin untuk kalian. Dan gimana bro? Mungkin lo ada pesan untuk teman-teman semua? Ya gini, dalam artian finance itu universal kan. Kita ngomong nggak cuman kripto. Ya kalau teman-teman tadi pun juga banyak yang telepon udah jago kripto dan lain sebagainya, udah melipat gandakan ya keuntungan secara signifikan di cycle ini. Kita pun juga bukan orang yang keras kepala dan selalu memaksakan sesuatu ya. Kita selalu lihat keadaan. Teman-teman harus paham ya. Kita udah edukasi banyak ya, panjang ya tentang kripto, dan ya kita selalu ngomong kita bukan orang yang tipikal selalu bull posting, kita selalu realistis dengan keadaan. Kalau memang kripto itu selalu ada siklusnya, kripto selalu ada masanya. Kalau kamu udah cuan di bull market, kamu udah kaya nih kita ngomong, portonya udah naik berkali-kali lipat. Kamu kan harus paham nggak selamanya kamu bisa kelipat gandaan itu. Ada saatnya kamu itu jadi aktif, ada saatnya kamu jadi pasif, ada saatnya kamu nyerang, ada saatnya kamu bertahan. Ya kita kan kasih pilnya kan. Ya dulu kan di Aceh kita kasih pil merahnya ya. Sekarang kita kasih pil birunya nih. Kamu porto udah grow berkali-kali lipat, kamu mau secure nggak duitnya? Ya. Kamu mau maintain nggak buat legacy-mu? Kamu mau maintain nggak untuk anak istrimu? Karena orang yang paling bijak itu adalah orang yang tahu kapan dia harus berhenti. Ya. Kadang ya kita ngomong Livermore, ya Jesse Livermore udah kaya akhirnya bunuh diri karena merasa bahwa kayak everything gonna be the same again, all over again. Dia short terakhir kali, rugi semua duitnya, berantakan hidupnya. Itu trader paling jago loh. Namanya Jesse Livermore. Ya apakah kita udah kayak apa berhasil ya bawa orang-orang di Aceh, kamu join ya di Aceh, kamu lihat di testimoni membernya nih orang semua yang join kan. Udah lihat berapa kenaikannya ya. Jadi gak ada salahnya untuk belajar finance yang lebih luas.
kita ngerti banget kok. Kalian itu mungkin bingung ya, mulai investasi itu dari mana. Mungkin pengen ngerubah kondisi kalian tuh hidup seperti apa. Ya. Kerja keras tiap hari, ya kan, tapi nggak ada hasilnya. Karena itu memang mungkin sistemnya. Kalian harus belajar gimana caranya mengatur keuangan. Karena kalau lu berada di tempat yang sama, terus-terusan ya itu salah lu, ya, bukan salah orang lain. Kita juga dulu nggak mulai dari seperti sekarang ya. Gue dulu nabung 2 juta rupiah pelan-pelan, jualan sedotan, jualan minyak rambut, berinvestasi, beli saham BCA, beli Bitcoin, pelan-pelan. Ya gitu. cuman satu hal yang bisa saya pastikan bro, waktu dulu pun nggak ada orang yang ngajarin begini. Kita belajar sendiri dan juga trial and error. Banyak banget gue. Ya trial and error yang sangat lama sekali. Nggak ada orang kayak ngasihin cara ya buat ngalokasiin aset seperti apa, yang ngajarin finance seperti apa. Ya bahkan kripto pun juga kita yang bawa ke broad daylight di Indonesia. Betul. Ya waktu 2022 ya 2023 awal, dan kita ya riding semua wave-nya ya, dan ya kalian sendiri saksi nyatanya kan. Kita berdua tuh merubah hidup kita tuh bukan pakai hoki tapi pakai ilmu, teman-teman. Ya, dan kita Karena mengajak ilmu. ya audiens kita untuk jadi, ya kita ngomong ya, satu kapal bareng kita. Betul. Ya untuk tujuannya apa ya? Tujuannya ya financial freedom. Kita mau bawa generasi gini, lebih bangga, bisa nggak gue sama dia stop ini semua, kita fokus banget ngalahin market. Mungkin bisa kita ngalahin market. Oh iya. Tapi kita pernah ngobrol itu juga. Iya. Gue tanya dia, tapi lu lebih bangga mana bro? Kita kalahin S&P 500 terus kita pamerin 20 tahun ngalahin S&P kayak Buffett, atau kita bikin banyak orang hanya invest di S&P 500 dan hidupnya berubah? Gue lebih bangga kita bikin banyak orang sekedar invest di betanya terus mereka jadi kaya rame-rame, dibanding kita kaya sendiri terus kayak baru mau berbagi nantinya gitu. Ya karena kita pun juga pernah ya, kita ngomong di publik ya bro, sekitar ya sebulan 2 bulan ya kita lebih pasif buat edukasi. Ya kita fokus ya trading. Betul. Ya dapat ya cuan ya 2 digit miliar ya, banyak ya. Terus kita ngopi di bawah ya, ngomong kayak lama-lama bosen juga. Betul. Ya karena gini, kalau sesuatu dinikmati untuk diri sendiri ya makin lama ya habis juga rasanya. Dan yang kita pelajar-pelajar di Aceh, kita kan yang kemarin nelpon dari Australia juga itu member dari Aceh, semuanya SDM tinggi gitu. Karena nggak mungkin bro ada orang miskin bisa punya uang untuk beli kelas harganya segitu. Itu memang kita yang set, kita yang filter, dan kita yang alokasikan. Sebagian dari keuntungannya kita alokasikan untuk kita bangun-bangun sekolah gitu. Jadi ini bukan sekedar tempat belajar investasi, ini jalan keluar dari hidup yang lu benci menurut gua. Ya, banyak bro alumni yang mungkin nanti kedepannya alumni ternak uang yang dulunya nggak ngerti ngatur uang, nanti pengen gue kumpulin nanti. Ketika mereka udah belajar dalam, gue pengen kumpulin, gue pengen tanya sesuatu, gue pengen lihat hidup lu tuh berubah kenapa? Karena percayalah 7 juta tuh nggak ngubah hidup gue. Tapi ilmu yang di dalam gue yakin ngubah hidup lu. Pasti. Gitu. Jadi harga itu menurut gue relatif ya bro ya, terhadap apa sih yang lu sedang problem yang lu alamin. Dan kita pengen survei kalian semua juga di dalam yang belajar. Apa sih yang kalian pengen belajar? Apa yang menurut kalian kurang terhadap produknya? Kalian gimana caranya kita bisa bikinnya bareng-bareng gitu. Cara kita bikin ternak uang ini sebagai ibaratnya Harvard online-nya investasi dan juga keuangan. Itu yang kita pengen sih bro. Karena Indonesia menurut gua akan maju kalau rakyatnya stop jadi orang miskin. Ketika rakyatnya stop jadi orang miskin, itu negaranya pasti maju. Tapi kan dari miskin ke kaya dulu harus paham tentang keuangan dulu. Pasti. Ya, kamu harus bisa menavigasi ya dengan kamu punya. Ya kita ngomong miskin relatif ya. Betul. Kalau gue ditanya, lebih bangga gue jadi the next Warren Buffett bikin fund yang kayak multi-triliun dollar gitu, atau bantu mungkin 100 juta rakyat Indonesia jadi kelas menengah? Ya, melek finansial ya. Melek finansial, terus dia bisa naik menengah ke atas. Jawabannya gue mendingan 100 juta rakyat Indonesia terbantu. Gue lebih bangga. Gue mati masuk kubur gue lebih bangga dibanding gue bikin 1000 triliun. Iya, terus dengan fund gue. Iya. Dinikmatin sendiri. Iya, karena begitu apa ujungnya? Karena ujungnya begitu kan bagiin semua lagi. Iya. Jadi kenapa nggak along the way, misalnya ya kita sambil bagi. Kenapa di awal nggak dibagiin aja ilmunya kan? Terus naik bareng-bareng. Exactly. Jadi sampai jumpa semuanya ya. Buat yang mau belajar di keuangan dan investasi bisa di ternak uang. Buat yang mau belajar lebih spesifik teknologi blockchain, keuangan masa depan, itu ada di Akademi Kripto. See you.